Dan untuk informasi, seminar Anchoring Seismic Method ini akan dilaksanakan dalam 2 hari, yaitu pada hari ini Sabtu 1 Mei 2021 dan besok tanggal 2 Mei 2021 di jam yang sama. Jadi untuk seminar ini nanti ada 2 tahapan dengan tema yang sama. Besok kita akan ditemani oleh Mas Agra, besok alumni dari UPN juga, sama-sama alumni dari UPN. Kita akan bicara banyak nanti terkait dengan data seismik yang teman-teman mungkin masih penasaran dengan seismik ini. Ya, buat teman-teman yang sudah bergabung, kalau kondisi sinyal, kondisi keadaan baik, mungkin bisa minta tolong untuk on cam biar kita bisa ya saling mengenal juga di seminar ini, sama saling kenal seperti itu. Dan buat teman-teman yang sudah bergabung juga ya, diusahakan untuk menggunakan background yang sudah disediakan oleh panitia seminar. Mungkin sambilan langsung bisa kita mulai, mungkin ya Mas Aji selaku pemateri ini. Halo, cek. Ya, ini mention cek. Ya, masuk Mas. Suaraku masuk Mas. Oh, sebelumnya sebelum dimulai saya buka dulu ya Mas. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 3:12, maka untuk acara seminar hari ini yang berjudul Uncovering Seismic Method bersama Mas Aji Dharma, saya buka. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Alicia Nurmalinda dari Teknik Geologi Angkatan 2019. Di sini saya selaku MC pada acara webinar sore hari ini. Selanjutnya akan saya bacakan mengenai susunan acaranya. Sebelumnya peraturan acara terlebih dahulu, yaitu selama webinar, yang pertama audiens diharapkan hadir memasuki ruang Zoom pukul 14.30 sampai dengan pukul 3 untuk dilakukan persiapan. Lalu audiens diharapkan menggunakan background yang telah disediakan oleh panitia seminar. Lalu audiens dipersilakan untuk mengubah format nama menjadi nama _universitas_jurusan. Lalu dalam kondisi yang baik, audiens diusahakan untuk on cam. Yang kelima, ketika narasumber menyampaikan materi, diharapkan audiens menonaktifkan speaker atau silent. Yang keenam, jika audiens ingin bertanya, diharapkan menuliskan hashtag bertanya di kolom chat terlebih dahulu, kemudian moderator akan mengizinkan untuk bertanya. Berikut susunan acara pada webinar sore hari ini, yaitu yang pertama persiapan, yang kedua ada pembukaan, beserta sambutan dan pembacaan aturan seminar, lalu penyampaian CV pembicara, lalu dilanjutkan penyampaian materi, dan kemudian ada sesi tanya-jawab, lalu ada foto bersama, dan kemudian penutup. Nah, berikut merupakan CV dari pembicara. Pembicara kita pada sore hari ini yaitu Mas Aji Dharma Maulana, lulusan Teknik Geofisika Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Mas
Aji Dharma ini lulus tahun 2021, tepatnya Februari bulan kemarin. Ada beberapa expert pengalaman dari Mas Aji Dharma ini, diantaranya yaitu pertama internship, dia sebagai exploration geologist at Research and Development Center of Oil and Gas Technology Lemigas pada tahun 2020. Yang kemudian ada juga pengalamannya di bidang internship yaitu Processing at the Research Center for Marine Geology Development pada tahun 2019. Selain itu dia juga aktif sebagai asisten laboratorium di teknik geofisika yaitu sebagai asisten laboratorium geomagnet pada tahun 2018, Desember 2018 hingga Juni 2019. Selanjutnya, dia juga aktif sebagai asisten laboratorium geolistrik pada Juli 2019 hingga Desember 2019. Lalu dia juga memiliki pengalaman kuliah lapangan, yaitu kuliah lapangan di Karangsambung dan juga di Dieng Batur Wonosobo. Selain itu dia juga memiliki beberapa macam penghargaan atau achievement, salah satunya juara 1 paper competition at International Undergraduate Geophysics di kancah internasional dan beberapa kejuaraan lainnya di kancah nasional, baik itu juara 1, 2 maupun 3. Terus pengalaman organisasi dari Mas Aji Dharma sendiri, yang pertama ada Head of Education Division of Seksi Mahasiswa Ikatan Ahli Geologi Indonesia, SMIAGI UPN Veteran Yogyakarta tahun 2019, lalu Head of Research and Development Division di Himpunan Teknik Geofisika UPN Veteran Yogyakarta, dan Head of Religious Studies Division di Hamsa UPN Veteran Yogyakarta. Sekian CV dari pembicara. Untuk sesi selanjutnya saya serahkan ke moderator, yaitu Mas Agus Zuhri Mahendra. Buat sambutan dulu, mungkin Mbak Aisyah. Oh iya, lupa. Sebelumnya ada sambutan lebih dahulu dari Mas Oscar selaku Presiden SMIAGI UPN Veteran Yogyakarta. Untuk Mas Oscar dipersilahkan. Cek, masuk suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alisca untuk kesempatannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi nikmat dan juga kesehatan bagi kita semua. Jadi kita bisa dapat berkumpul bersama pada kesempatan acara Uncovering Seismic Method dengan pembicara Mas Aji Dharma. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Aji Dharma sebagai pembicara pada siang hari ini. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman semuanya, baik dari panitia, dari divisi seminar, dan juga teman-teman yang sudah join sebagai partisipan dalam acara webinar pada siang hari ini. Dalam rangka webinar ini, harapan saya teman-teman bisa seperti judul pada siang hari ini, kita dapat sehari mudah dan mengerti interpretasi data seismik yang akan dibawakan materinya oleh Mas Aji Dharma sendiri. Mungkin saya menambahkan Mas Aji Dharma ini dulu juga member SMIAGI di divisi pendidikan, jadi pasti sudah dengan pengalamannya di divisi pendidikan dan juga asisten laboratorium yang ada di CV tadi kita bisa mendapatkan manfaat dari apa yang akan disampaikan Mas Aji Dharma pada siang hari ini. Melalui sambutan ini saya mewakili SMIAGI UPN Veteran Yogyakarta mengucapkan selamat datang dan selamat mengikuti acara pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk selanjutnya saya serahkan kepada moderator, kepada Mas Agus Zuhri, dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Mbak Alisda selaku MC.
Sekali lagi selamat siang teman-teman peserta seminar Angklalisasi Metode dan selamat siang kepada pemateri kita pastinya pada siang hari ini Mas Aji Dharma Maulana. Oke, terima kasih Mas Aji. Teman-teman, bahwa untuk seminar pada kali ini kita akan lebih berfokus nanti ya sharing-sharing nanti terkait data seismik pastinya, dan kita akan ditemani beberapa jam ke depan oleh Mas Haji Dharma Maulana ST selaku pemateri pada hari ini, di mana tadi udah disinggung terkait background dari Mas Haji sendiri. Dan satu hal lagi bahwa pemateri kita hari ini juga sungguh luar biasa. Ini merupakan salah satu lulusan terbaik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta kemarin. Jadi untuk pemateri yang pada siang hari ini sudah tidak salah lagi. Kemudian Mas Haji Dharma juga merupakan kakak tingkat saya juga, dan saya sangat mengenal Mas Haji. Dan untuk berkaitan dengan seismik ini, saya rasa Mas Haji sangat kompeten di bidang data seismik ini. Oke, untuk nanti diharapkan buat teman-teman di sini agar memperhatikan terkait pemaparan materi nanti yang akan disampaikan oleh Mas Haji, ditemani oleh saya di sini Abu Zuri Mahendra selaku moderator dari anggota SMI UPN Veteran Yogyakarta jurusan Teknik Geofisika. Segala aturan mohon diikuti bagi teman-teman yang belum merubah terkait format nama, kemudian yang belum menggunakan background silakan dirubah. Saya beri kesempatan beberapa menit. Dan mungkin Mas Aji ini udah dipersiapkan Mas, jadi materinya udah siap, biar tanpa berpanjang lebar nanti saya langsung saja saya serahkan kepada Mas Aji untuk menyampaikan dan memaparkan terkait materi pada seminar pada siang hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Semoga semuanya sehat-sehat saja dan juga dalam keadaan baik pada sore hari ini. Oke, langsung saja. Jadi di sini perkenalkan dulu, nama saya Haji Dharma Maulana. Saya sebagai lulusan Geofisika UPN Veteran Jakarta. Di sini saya ingin sharing ya tentang seismik gitu. Seputar dunia seismik ataupun mungkin lebih ke oil and gas exploration seperti itu. Saya share dulu nih. Apakah sudah terlihat untuk slide-nya? Sudah, Mas. Oke, jadi langsung saja untuk judul kali ini tuh dibuatkan oleh Mas Agus, yaitu sehari mudah dan mengerti interpretasi data seismik. Jadi di sini tujuan kita adalah ingin mengetahui atau memahami data seismik itu memahami secara mudah ya. Jadi sebenarnya orang-orang yang belum pernah lihat data seismik pasti bingung. Sebenarnya data seismik ini gambarin apa sih? Data seismik ini kita dapat melihat parameter apa sih? Pasti cuma kelihatan cuma kayak garis-garis, kayak cacing-cacing seperti itu kan. Nah, padahal data seismik ini sangat bervariasi parameternya, sangat istilahnya sangat kompleks lah. Tapi bukan berarti kompleks itu susah ya. Cuman memang tahapannya itu banyak. Tapi sebenarnya itu simpel untuk seismik ini sendiri. Nah, kita langsung masuk aja. Nah, sebenarnya itu apa sih data seismik gitu kan? Kalau dilihat nih, ada warna hijau, kuning, merah, yang berlapis-lapis, merah, hijau kan. Bayangkan kalau orang geologi atau geofisika pasti beda kan. Kalau orang geologi pasti gambarnya, oh ini lapisan seismik nih. Kelihatan ada suatu event-event kayak ada sesarnya di sini, ada lapisan 1, lapisan 2. Nah, kalau geofisika lihatnya beda. Geofisika tuh orangnya lihatnya, oh ini kayak gelombang, kan seismik itu gelombang. Tapi gelombang itu gelombang apa? Gelombang yang gambarin apa gitu. Oke, kita next step dulu. Misalnya ini sebuah lapisan nih, lapisan batuan, lapisan tanah. Nah, kalian kalau lihat yang putih-putih ini, anggapannya sebagai batas lapisan gitu. Ini adalah batas lapisannya. Nah, kalau kalian lihat, sebenarnya seismik ini menggambarkan apa? Sebenarnya benar dia itu menggambarkan lapisan, tapi bukan spesifik ke lapisannya. Tapi adalah batas lapisan. Nah, coba aku gambarin dulu ya. Misalnya ini adalah sebuah batas lapisan dulu gitu. Ini batas lapisannya adalah lapisan pertama yang coklat, bawahnya adalah lapisan kedua. Yang putih ini adalah batas lapisannya. Coba kalau kalian lihat, coba aku back. Nah, lihat nih. Jadi ketika tadi itu di putih, terus aku back, ini juga di sini, aku di putih, ini di back. Nah, itu dia tuh ternyata pas di peak atau trough dari si seismik itu sendiri. Jadi kesimpulannya adalah
seismik ini tuh menggambarkan sebuah batas lapisan dari perlapisan-perlapisan batuan sedimen yang ada di bawah permukaan. Gitu. Jadi jangan langsung bilang ini lapisan, tapi batas lapisan. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi di bawah batas lapisan itu ada lapisannya. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat seismik ini, lapisannya itu di antara ini. Di sini itu batasnya, ini batasnya. Lapisannya itu di sini nih. Nah, di sini ini. Di mana batasnya itu sebenarnya tipis gini. Cuman karena seismik itu memiliki namanya frekuensi dan juga resolusi ya, jadi dia tuh nggak selalu mengikuti tipisnya tebal tipisnya lapisan, tapi dia mengikuti tebal tipisnya si pembacaan seismik itu sendiri. Nah, terus kalau misalnya kita ingin melihat seorang geofisik melihatnya itu seperti apa? Kalau aku seorang geologis melihat seismik seperti ini, oh ini lapisan batuan, lapisan-lapisan. Tapi kalau kita melihat perspektif seorang geofisik, itu seperti apa sih? Itu seperti ini. Nah, lihat nih. Jadi sebenarnya seismik itu kayak ada pi, traf, aku zoom ya. Aku zoom dulu. Ini seperti gini, ini ada gelombang, ini ada gelombang yang peak, yang traf atau mungkin dia lembahnya, kemudian bukitnya seperti itu. Nah, orang geofisika tuh gambarnya seperti ini. Tapi sama, mereka harus mengetahui bahwa data seismik itu adalah data batas lapisan atau menandakan sebuah batas perlapisan atau kontak akustik hiperdansi. Itu sering-seringnya bilang seperti itu. Nah, sekarang kalau ada orang yang kepo, kira-kira gimana sih untuk cara mendapatkan seismik itu? Atau mungkin sebenarnya itu cara mendapatkan gambaran lapisan di bawah permukaannya caranya gimana gitu. Nah, sebenarnya cukup simpel. Yang pertama itu ini ibaratnya adalah sebuah geofon atau receiver ya, atau alat pendengar lah, alat pendengar usikan bumi. Nah, kita ini adalah melakukan injeksi ya, atau melakukan gangguan usikan berupa gelombang. Dia memancarkan gelombang. Nah, sebenarnya dia itu memancarkan sebuah gelombang ya. Dia memiliki ada ekuipotensial, ada gelombangnya. Nah, tapi gelombang ini dia itu diibaratkan sebagai ray band atau cahaya yang memancar gitu, nyebar. Nah, ini adalah bidang batas perlapisannya. Ada lapisan 1 di sini, lapisan 1, terus ada lagi lapisan 2 di sini, lapisan 2. Nah, kan kita ada ini seperti cahaya dah. Ketika cahaya, ada cahaya, ini ada kata, misalnya ada air, ada apa kan, cahaya juga mantul kan. Nah, hukum pembiasan dan pemantulan cahaya itu atau hukum Snellius yang kita sering sebut itu juga berlaku di seismik refleksi ketika akuisisi. Jadi konsep itu dasarnya sederhana. Kita memancarkan sebuah gelombang, dia punya setengah bola, kemudian dia akan mantul ke batas lapisan ini. Nantinya pemantulan itu akan direkamkan di sini. Nah, hasil rekaman ini nanti dia berubah seperti ini. Ada wiggle 1. Nah, wiggle 1 ini menunjukkan waktu tibanya. Oh, dia merambat, turun, terus naik lagi. Ada waktu tibanya misalnya 10 milisecond. Nah, gimana cara mendapatkan seperti ini, penampakan yang seperti ini? Yang, mohon maaf, ada lag. Gimana cara mendapatkan penampakannya seperti ini yang sudah mulai perlapisan? Itu caranya adalah kita harus mengoreksi dulu waktu tibanya. Di sini waktu tibanya masih waktu tiba yang miring kan. Dia miring ke bawah, miring ke atas. Nah, kita harus mengubah waktu tiba itu menjadi waktu tiba yang cuma zero offset. Dia cuma jatuh, turun, naik lagi. Nah, ini masih dalam two-way time. Karena apa? Dia masih turun dan naik lagi. Nah, biasanya seismik itu masih dalam two-way time. Jadi seenggaknya kita mengoreksi jarak tempuhnya gitu. Jadi semakin jauh dia semakin jauh dia juga semakin waktu tibanya semakin lama gitu. Jadi kita harus mengkoreksi ini. Setelah dikoreksi, semuanya udah melakukan koreksi dan lain-lain, misalnya ada filtering itu dan lain, hasilnya sudah seperti ini. Udah, ngelag lagi. Udah yang seperti ini. Jadi istilahnya kita pada hari ini tuh lebih ke konsentrasinya, lebih ke interpretasinya gitu. Tapi untuk gambaran akunya seperti itu. Nah, sekarang kita masuk lagi. Sebenarnya informasi yang ada di data seismik itu tidak lepas dari yang namanya cepat rambat gelombang. Ada yang namanya cepat rambat primer, gelombang primer, ada gelombang sekunder. Nah, kita akan lebih bicara tentang dua ini. Nah, di mana sebenarnya dalam seismik itu kan ada yang namanya tadi kan batas perlapisannya. Nah, bidang batas perlapisan itu ada yang bright, ada yang terang, ada yang redup. Yang terang bisa terangnya positif besar atau negatif besar. Itu disebabkan karena apa? Karena sangat kontrasnya akustik impedansi. Dimana kita tahu bahwa akustik impedansi itu adalah rho dikali VP ya. Nah, rho dikali VP. Nah, sedangkan VP itu sendiri rumusnya ini. Jadi sebenarnya dari akustik impedansi itu adalah gabungan dari beberapa parameter ini yang bisa kita sebut sebagai akustik hardness atau tingkat kekerasan batuan. Jadi kalau kalian rasanya batuan ini keras, itu tuh akustik impedansi gitu. Beda dengan halnya ketika
densitas. Densitas ini menggambarkan tingkat kepadatan. Jadi misalnya kalian ambil batu apung sama batuan beku gitu, pumice sama batu beku kan lebih rasanya kan lebih berat batuan beku kan, itu karena apa? Densitasnya tinggi gitu. Nah, di mana untuk seismik ini kita tidak terlepas dengan namanya parameter ini, kecepatan primer dan juga density. Nah, kita kunci dulu nih. Berarti seismik ini apa? Poin pertama adalah menggambarkan batas lapisan. Terus akuisisinya seperti tadi, dan kemudian parameter-parameter pada seismik ini kebanyakan adalah ini: VP, densitas, K atau impermeabilitas atau rigiditas. Di mana K ini adalah kemampuan batuan untuk menahan kompresan gitu. Jadi semakin dia gampang terkompres, maka K-nya semakin kecil. Ketika batuan itu semakin susah terkompres, maka K-nya semakin gede. Kalau rigiditas ini kan tingkat kekakuan batuan rigid ya. Jadi semakin batuan itu susah untuk dipuntir, itu semakin gede. Ketika batuan itu semakin mudah untuk dipuntir, dia akan semakin kecil. Nah, kita akan berbicara seputar itu untuk parameter fisiknya. Seperti itu. Lanjut dulu. Ini gelombang yang berikutnya, gelombang permukaan. Nah, sekarang ini adalah persamaan umum gelombang. Jadi ketika kita tadi lihat sebuah gelombang-gelombang seismik, kita harus mengetahui nih, sebenarnya nih gelombang ini ada apa aja. Memang gelombang itu adalah ada peak, ada trough, ada peak, ada trough. Tapi bukan cuma informasi itu aja yang eksak. Misalnya itu ada apa ya? Diri yang ditambahkan oleh si seismik. Seperti saya menambahkannya, tambang saya seperti ini. Tapi di dalam ini saya memiliki baju, saya memiliki celana, saya menggunakan apa? Sama. Dalam seismik ini dia tuh memiliki ada yang namanya panjang gelombang, ada yang namanya frekuensi, ada yang namanya puncak, kemudian lembah, ada yang namanya nanti itu arah rambatannya, ada yang namanya apa lagi ya, periodenya, fasanya, sudut fasa, dan macam-macam. Itu adalah parameter-parameter ataupun namanya atribut seismik yang tidak ditambahkan pada data awal. Data awal tadi cuma menambahkan adanya pelapisan dan amplitudo yang positif dan negatif. Tapi sebenarnya dalam masing-masing seismik itu dia memiliki informasi-informasi fisika yang banyak macam-macam. Ada amplitudo itu sendiri, kemudian ada fasa, kemudian ada ini tadi T atau mungkin F, T itu periodenya, F frekuensinya, panjang gelombangnya, kecepatan sudutnya, nah ada macam-macam. Nanti kita berbicara ke situ. Yang penting kita harus tahu nih, apa itu frekuensi, apa itu periode, apa itu ini kecepatan osilasi atau mungkin kecepatan radian atau kecepatan sudut, kemudian apa itu amplitudo. Nah kita setuju nih bahwa frekuensi itu apa sih? Kita lanjut dulu ya. Nah di sini dan fasa dinaikkan pada rumus ini, kemudian sudut fasa dinaikkan pada rumus ini. Nah, coba lihat nih, ada gelombang sederhana. Kita tahu bahwa, biasanya kalau misalnya gelombang sin ya, sinusoidal yang sederhana, yang perawaannya ini sudutnya 0, kemudian 90, 180, sampai 360. Nah, kalau bisa dibilang, sudut kan biasanya adalah suatu besaran yang menunjukkan dua buah. Mohon maaf Mas Haji, mohon maaf Mas Haji dipotong. Suaranya ini agak kecil Mas, agak di. Oke. Jauh ya. Oke, udah terdengar jelas? Terdengar, Mas. Oke, sekarang kita bilang ini tentang sudut fasa gitu. Kita kalau misalnya lihat gelombang kan kayak penasaran, kok bisa disebut sudut itu kenapa gitu. Padahal dia tidak membentuk sebuah sudut. Sudut kan gini kan, ada dua buah vektor yang memiliki sudut itu, atau mungkin ruang di antara dua buah vektor. Nah, kenapa itu bisa dibilang sudut? Nah, kita proyeksinya ke sini. Sebenarnya seolah-olah gelombang seperti ini, itu geraknya itu nggak cuma naik turun, tapi juga seperti ini, spiral gitu. Spiral dan majunya ke dalam sana gitu. Ibaratnya seperti ini. Jadi ketika kita ada di posisi ini, dia itu posisinya sini 0 nih. Dia naik, dia ini jamnya juga naik. Nah, ternyata di sini adalah sudut 30 derajat di sini. 30 derajat. 45 derajat di sini. Ntar kalau sampai sini, ya berarti dia di sini 90. Nah, jadi kita tahu nih, apa yang disebut dengan sudut fasa gitu. Ternyata sudut itu menggambarkan ya sudut ini, sudut yang dibentuk oleh dua buah vektor pertama dan vektor kedua seperti itu. Nah ini adalah sudut dalam degree dan juga dalam radian ya, dalam pi gitu. Sudah tahu nih parameter pertama itu sudut fasa gitu. Kemudian parameter kedua kita bilang ada periode, frekuensi dan panjang gelombang. Apa sih frekuensi? Apa sih periode? Apa sih panjang gelombang? Oke, kita lanjut ya. Jadi frekuensi kita zaman-zaman SMP SMA sudah sering bilang ya bahwa frekuensi adalah banyaknya gelombang pada satuan waktu. Misalnya di sini 1 detik, 1 second. Berarti frekuensinya ya udah n banyaknya gelombang per waktu kan. Jadi 1/1 Hz gitu. Ketika 1 detik itu di sini, kita lengkapin dulu. Nah, ketika 1 detik itu di sini,
1 detik. Berarti ada 3/1, 3 Hz. Gitu. Nah, kita bilang frekuensi adalah banyaknya gelombang dalam waktu satuan detik. Nah, nanti setiap parameter fisika ini ada arti geologinya. Sebelum kita mengetahui arti geologi, sebelum kita membahas ke interpretasi geologi, kita harus mengetahui parameter fisikanya itu sebenarnya apa gitu loh. Nah, artinya seperti apa? Parameter fisiknya atau sifat fisiknya seperti itu. Nah, kemudian periode adalah kebalikan dari frekuensi atau sub per F, di mana waktu yang dibutuhkan untuk menempuh satu gelombang gitu. Jadi misalnya satu gelombang ini di sini. Waktu satu gelombang ini berapa? Itu adalah periode. Makanya T per F. Waktu untuk satu gelombang kayak gitu. Kemudian ada panjang gelombang. Panjang gelombang satu ini. Nah, di mana F ini dia akan berbanding terbalik dibanding simbolnya. Pokoknya F ini akan berbanding terbalik dengan T. Dan juga F juga akan berbanding terbalik dengan lambda atau panjang gelombangnya. Dimana ketika panjang gelombangnya semakin panjang, maka frekuensinya semakin rendah. Tapi kalau panjang gelombangnya kecil gini, frekuensinya makin tinggi. Coba ya, misalnya 1 second, sama-sama 1 second. Ini panjang gelombangnya segini, panjang. Berarti berapa ini? 1/1 Hz. Tapi ketika panjang gelombangnya rendah, nah maka frekuensinya tinggi kan. Periodenya juga jadi rendah kayak gitu. Kita kunci lagi nih. Apa itu periode udah tahu, apa itu frekuensi kita udah tahu, apa itu panjang gelombang atau lambda udah tahu. Gitu. Ini rumus fisika sederhana tapi sangat mempengaruhi pemahaman tentang seismik. Gitu. Kemudian ini adalah komponen pre-seismik. Nah, jadi ketika tadi di slide pertama kita udah melihat suatu heat map atau gambar dari seismik, dan kemudian aku tunjukin sebenarnya seismik itu kenapaannya seperti apa, ada gelombang peak trough. Terus sebenarnya seismik itu terbentuk dari apa sih gitu. Oke, kita lihat dulu ke geologinya, model geologinya, litologi nih. Ada apa nih, pasir yang merah misalnya apa ya, misalnya ada gambar inilah. Kemudian memiliki akustik impedance atau tingkat kekerasan batuan. Ya, batuannya keras, ini lebih lunak, keras lagi, agak lunak lagi, lebih keras lagi, sampai yang paling batu duduknya gamping ini lebih keras. Nah, di mana akustik impedance ini kita bisa ekspor atau convert menjadi namanya RC atau reflection coefficient. Di mana nih? Reflection coefficient itu menunjukkan sebuah kontras impedance atau kontras AI gitu ya. Di mana ketika AI atas dan bawah itu lebih besar yang atas, maka dia akan ke kiri, negatif. Ketika yang atas ini lebih kecil daripada yang bawah, dia akan ke kanan, seperti itu. Jadi RC akan bentuk seperti itu. Ini ke kanan ketika apa? Ini sama ini lebih kecil yang ini, atau lebih besar yang bawah. Nah, seismik itu sebenarnya adalah satu, ini, R, atau R adalah reflektivitas yang dikonvolusikan dengan wavelet. Wavelet itu seperti suatu gelombang single gelombang atau apa ya? Mother wave itu sebenarnya ada banyak gelombang. Nah, mother wave atau ibu dari segala gelombang itu disebut wavelet atau satu bigel ini itu sebagai waveletnya. Wavelet utama yang kita gunakan seperti itu. Kemudian ditambah dengan noise. Jadi sebenarnya sebuah wavelet ini dia akan dikonvolusikan dengan RC ini atau perkalian berjalan. Ini akan dikalikan dengan ini, kemudian dengan ini, dan juga ini juga akan dikalikan dengan berjalan seperti itu. Jadi misalnya satu reflektivitas ini dikonvolusikan dengan wavelet, hasilnya ini. Kemudian ini dikalikan dengan ini, hasilnya ini. Nah, jadi seperti ini nih, semua kayak gini. RC1 dikalikan dengan ini, dikonvolusikan dengan ini, hasilnya individual reflektor yang satu. Yang kedua adalah ini. Nah, besar kecilnya gelombang yang dihasilkan itu juga bergantung pada besarnya RC gitu. Sebenarnya wavelet ini misalnya satuannya konstanta ya, misalnya peaknya itu 1, troughnya misalnya 0,5 gitu. Nah, gimana nantinya hasil individual reflektor yang dihasilkan itu juga akan bergantung pada RC-nya gitu. Lihat nih, ini makin gede, semakin ke kanan dia juga semakin ke kanan kan. Nah, setelah dia menghasilkan satu buah individual reflektor, dia akan dijumlahkan. Jadi sintai seismogram. Oleh karena itu sebenarnya seismik ini adalah reflektivitas bumi dikonvolusikan dengan wavelet ditambah noise. Nah, ini kayak gangguan. Nah, ini tidak bisa dipisahkan ya, karena pasti walaupun kita sudah melakukan filtering bagaimanapun juga dia pasti ada noise-nya. Jadi yang penting utamanya adalah ini. Seismik itu adalah konvolusi antara RC dan juga wavelet. Oke, kita dapat poin lagi bahwa komponen seismik yang pertama. Lanjut. Nah, akustik impedansi. Aku bilang tadi akustik impedansi adalah akustik hardness atau kekerasan batuan, di mana perkalian antara Vp dan juga densitas. Vp sendiri dia adalah akar dari K ditambah 4/3 mu per rho. Seperti itu ya. Nah, kita bisa pindahkan karena gunanya adalah kekerasan batuan. Kok bisa sih disebut
disebut sebagai kekerasan batuan itu gimana? Nah, aku turunkan sampai akhirnya ini. AI adalah akar dari penjumlahan antara ini K atau versatile yang sama aja ya, kita pakai ini aja K, atau impermeabilitas, kemampuan untuk menahan mampatan, kemudian menahan puntiran dikalikan dengan kepadatan. Nah, itu adalah ditambah dan dikalikan bergabung menjadi satu. Oleh karena itu AI ini disebut sebagai kekerasan batuan. Logikanya ketika kamu kayak kelereng ini, kamu jatuhin di lantai yang semen atau ubin atau lantai ya yang semennya itu full, dia akan mantul keras kan, tak gitu. Tapi ketika itu ibaratnya adalah udara ini adalah AI yang kecil dan lantainya ini AI yang lebih besar, makanya dia akan mantul positif keras gitu. Tapi ketika semennya kurang gitu, kayak kopong atau pori-porinya banyak gitu, ketika pori-porinya banyak, AI-nya akan berkurang. Makanya ketika dia dijatuhkan kelerengnya, stok dia nggak akan mantul keras atau cuma redup aja. Nah, sama dengan yang ini. Jadi kalau mantul kelas tuh ini, stok gede gitu. Tapi ketika kecil, nah cuma mantunya kecil doang gitu. Nah, kemudian lanjut lagi, ini nih. Ini adalah sense, misalnya ada penampang sensial gitu, yang kuning ini saya yang hijau ini shield. Nah, si sensial ini memiliki besaran velocity kan, memiliki besaran P velocity atau kecepatan primer, memiliki densitas. Perkalian antara velocity dan densitas akan menghasilkan AI, ya kan? Nah, AI nanti ketika cari RC-nya, kemudian dikonversikan jadinya seismik. Sebenarnya yang kita ini dong, seismik itu doang. Kita cuma melihat pada lapisan. Padahal ketika kita mengekstraknya, melakukan pengolahan sedemikian rupa, kita bisa memperoleh informasi AI densitas, di mana densitas ini adalah fungsi dari porositas secara langsung, kemudian velocitas atau velocity, dan juga nanti bisa kita estimasikan keberadaan litologinya seperti itu. Jadi satu data ini kita bisa ekstrak macam-macam informasinya. Serunya seismik itu di situ. Kalau misalnya aku bandingkan dengan data gravity atau magnetik, mungkin gravity hanya bisa menggambarkan density aja. Mungkin kita karena kita kreatif, kita bisa mengetahui sesarnya di mana. Kemudian ya udah paling antara sesar dan juga densitas. Kita tidak bisa mengetahui porositasnya di mana, atau mungkin hanya bisa mengetahui indikasi-indikasi tertentu. Tapi kalau seismik serunya di sini, kita bisa mengetahui porositas, density-nya, kekerasan batuannya, bahkan jenis litologinya, keberadaan fluidanya juga bisa. Namun ketika kita ingin menampakkan suatu data tertentu, kita harus meredupkan data yang lain. Jadi sebenarnya seismik ini, data dan noise itu bersifat relatif. Ketika yang kita cari adalah si A, atau kita carinya adalah bisa gini, kita mencari sesar ini. Ya, data yang ini itu sebagai informasi ini sebagai data gitu. Tapi ketika ada bright spot tapi kena sesar dan bright spotnya hilang, yang dimana bright spot itu adalah menggambarkan adanya keberadaan fluida tapi kena sesarnya menjadi noise. Tapi ketika kita ingin mencari sesar, ya sesarnya itu adalah informasinya gitu. Jadi di seismik ini selain serunya itu dapat properti macam-macam, dan juga ternyata yang namanya data dan noise itu sangat relatif. Yang dari ketika kita cari ya data, ketika yang kita cari ya noise, seperti itu adalah relatifnya di data seismik. Ini adalah hubungan secara umum dari akutik berdansi ya, di mana VP dan density ini cenderung berbanding lurus, tapi ketika masih ada efek pressure-nya, kemudian porosity dan berbanding, dan VP ini berbanding terbalik, itu ketika ada efek pressure. Kalau VP sama dF ini sangat-sangat jelas bahwa ketika sama dF itu atau over pressure dia akan berbanding lurus. Nah, density dan VP ini bisa berbanding terbalik. Nah, tadi kan rumusnya ini, rumusnya kan di sini kan. Nah, di VP sama dengan K per plus mu per rho, berarti dia berbanding terbalik. Kenapa kok di sini dia berbanding lurus? Karena dia masih ada efek pressure. Ketika kita menghilangkan efek pressure, dia bisa berbanding terbalik. Sehingga VP dan porosity dia bisa berbanding lurus. Dan kita akan menentukan apanya, pressure-nya akan diturunkan atau tidak. Mohon maaf Mas Haji, mungkin nanti mic-nya agak didekatkan. Mohon maaf. Oke. Siap. Jelas Mas Haji. Ini jelas kan? Agak didekatkan. Oke, siap. Oke. Nah, di sini lihat nih. Tadi aku bilang kan bahwa density kan fungsi secara langsung dari porositas gitu ya. Bahwa density dan porosity itu ada hubungannya matematis secara langsung dengan porositas. Sehingga bisa dikatakan pasti akan berbanding terbalik antara density dan porosity seperti ini. Ketika density-nya itu semakin meningkat, ya kan, maka porosity akan menurun. Nah,
Berbeda dengan density dengan velocity. Ini masih ada depth as color, atau di sini juga bisa bilang ketika masih ada efek pressure-nya seperti itu. Ketika masih ada efek pressure, density dan porosity itu akan berbanding lurus. Kenapa? Karena density dan pressure ini dia akan memiliki sifatnya logaritmik gitu. Ketika baru aja nambah, misalnya gini, ketika kedalaman atau overburden pressure itu baru nambah sedikit, density kan semakin kena overburden pressure ini semakin terkompres. Karena semakin terkompres, ruang antar porinya kan semakin kecil, maka dia semakin dense. Tetapi karena pressure itu, dia akan semakin meninggikan K dan si mu. Istilahnya pertambahan density dibandingkan pertambahan konstanta lain tadi, yaitu incompressibilitas dan rigiditas, itu lebih besar si elastisitasnya gitu, semakin nggak elastis gitu. Jadi makanya kenapa ketika ada pressure, velocity dan density ini dia akan berbanding lurus. Nah, coba aku lihat ya, ini data yang sama, potential. Ketika aku hilangi efek pressure-nya, ternyata dia cenderung memiliki tren ke kiri. Ketika velocity-nya makin tinggi, density-nya makin kecil. Nah, ini sand cenderung memiliki density kecil. Karena apa? Sand itu cenderung memiliki pori-pori yang lebih bagus daripada shell. Seperti itu. Sandnya akan memiliki PP yang lebih rendah. Karena apa? Ya karena dia tidak memiliki pori-pori yang sebagus sand seperti itu. Nah, ini adalah sifat-sifat dari parameter-parameter seismik itu sendiri atau parameter batuan. Tapi sifat ini tidak di semua area sama ya. Kadang ada juga yang beda. Jadi sifat-sifat itu sifat-sifat khusus dari lapangan tertentu. Nah, ini adalah rumus dari RC tadi, di mana AI2 dikurangi AI1 dibagi AI2 plus AI1. Nah, ini adalah akan menggambarkan suatu reflektivitas atau kontras AI. Jadi biasanya satuannya itu desimal ya, jadi dia tidak akan bisa menyentuh 1 seperti itu. Seperti ini tadi, PP dan jadi dikalikan jadi AI. Nah, AI tadi menggunakan rumus ini jadi RC. Nah, balik lagi ketika RC dikonvolusikan dengan wavelet, jadilah sebuah seismic trace seperti itu. Oke, lanjut. Contohnya ini adalah, misalnya aku punya data log nih, PP, density, AI. Nah, PP-nya aku coba modeling secara low frequency. Jadi dia udah enggak, ini log ya, data log itu kan high frequency banget tuh, spike banget. Ini kan spiky banget. Nah, aku cari trennya gitu. Jadi kayak low frekuensinya. Nah, setelah low frekuensinya itu mana bilang. Nah, setelah aku low frekuensi itu aku kalikan antara VP dan density. Jadilah AI. Nah, nantinya AI-nya ini aku modelin lagi nih. Jadi RC. Ada RC VP, RC AI, dan RC densitas. Nah, ini adalah data log yang udah aku jadiin data seismik gitu. Di RC gitu kan. Nah, awalnya itu datanya ya data ini nih. Data log kayak gini yang high frekuensi, aku jadiin low frekuensi. Aku filtering gitu. Setelah aku jadiin RC, jadinya kayak gini. Kayak gitu. Itu udah ada dapat poin tambahnya. Sekarang adalah masuk ke polaritas seismik. Nah, jadi kadang kalian akan melihat tuh, jadi kan data seismik ini ada yang merah hijau atau merah biru gitu ya. Sebenarnya itu kita belum mengetahui sebenarnya polaritas yang digunakan si prosesor itu apa gitu. Nah, tadi kan aku bilang bahwa umumnya, aku cek dulu di sini kan ketika dia waveletnya seperti ini, maka ini biasanya kebalik ya. Jadi misalnya polaritasnya itu adalah polaritas yang positif. Jadi ketika dikonvolusikan antara wavelet dan RC yang positif, dia akan menjadi positif. Tapi ketika polaritas dibalik, dia akan menjadi sebaliknya gitu. Istilahnya belum tentu ketika seismiknya seperti ini, yang peak itu warnanya, belum tentu ketika peaknya itu merah, tapi ternyata dia memiliki RC yang positif. Tergantung dari waveletnya atau polaritasnya seperti itu. Jadi kita harus mengetahui polaritasnya untuk mengetahui kira-kira AI-nya itu bagaimana seperti itu. Lanjut, ini jenis wavelet, mungkin bisa pas aja. Nah, sekarang ini yang termasuk sangat penting untuk melakukan interpolasi seismik, yaitu resolusi vertikal seismik. Sebenarnya resolusi vertikal itu didapat dari mana sih? Jadi tadi Anda bilang kan bahwa frekuensi itu sangat berkaitan erat dengan event geologi. Misalnya kita dapat gelombang seismik yang low resolusi, jadi kayak gini. Berarti kan satu gelombang itu dengan ini sampai sini. Nah, ini kan batas lapisan sini, ya kan? Nah, kalau begini bisa dibilang sebagai di sini panjang gelombangnya misalnya 20 meter.
padahal data lognya kan gini kan, kecil-kecil gini. Berarti ada banyak event-event yang sangat tidak terbaca data seismik. Oleh karena itu, nanti ada juga seismik yang high frekuensi. Saya di sini 10 meter. Nah, data ini akan menjadi data yang lebih baik, data seismik yang lebih baik daripada data yang ini. Karena apa? Dia dapat membaca event-event geologis banyak setiap 10 meter. Sedangkan yang ini 20 meter. Nah, oleh karena itu, sebelum kita melakukan interpretasi, kita harus mengetahui namanya adalah tuning thickness atau ketebalan maksimal yang dapat dibaca oleh seismik. Rumusnya adalah ini. Z atau ketebalan maksimal yang dapat dibaca oleh data seismik itu adalah panjang gelombang dibagi 4. Kayak gitu. Nah, jadi ini seismik itu nggak semuanya high resolusi, tergantung pada daerah penelitiannya. Contohnya kalau misal dia cenderung silisen atau mungkin shell, dia akan memiliki high frekuensi. Tapi kalau daerahnya gamping, kemudian daerah-daerah blanky model channel seperti itu, dia akan menghasilkan gelombang yang tinggi gede-gede gitu, atau yang salah frekuensi yang rendah atau panjang gelombang yang panjang-panjang. Itu akan mempengaruhi kualitas data seismik seperti itu. Lanjut dulu. Nah, ini saya coba mengutilkan suatu namanya adalah tuning thickness instantaneous tuning thickness cube. Jadi ini coba aku zoom ya. Nah, di sini nih, kalau kalian lihat ada data seismik asli yang warna merah hijau. Nah, kalau kalian lihat nih di sini nih, yang warna biru ini adalah nilainya ketebalan maksimal yang dapat dibaca atau tuning thickness-nya. Ketebalan maksimal atau resolusinya high resolusi ya warna biru. Jadi bilang yang warna biru itu high resolusi atau tuning thickness-nya rendah. Lihat nih, kalau kamu lihat gambar seismiknya, dia kan kayak tipis-tipis kan. Merahnya tipis, hijaunya tipis, merahnya tipis-tipis gitu. Nah, ketika udah aku convert, nah ternyata daerah yang merah frekuensinya tinggi ini, dia memiliki dapat membaca gelombangnya sekitar 5-10 meter. Nah, coba lihat kita yang ini, yang contoh lagi yang ini. Nih, kan gelombangnya kayak tebel kan. Jadi kayak aku gambar dia kayak gini. Tebel gitu. Dibandingkan ini dia gini. Nah, kecil-kecil gitu. Nah, ternyata ketika udah aku convert, si semakin tebel atau semakin panjang gelombangnya, dia juga akan semakin kecil resolusinya. Jadi pembacaan si ketebalan maksimalnya semakin besar gitu. Jadi dia hanya bisa membaca gelombang ini hanya bisa membaca sekitar 25 meter sampai 20 meter. Jadi banyak sekali event-event dari log ini yang hilang di seismik. Tapi semakin bagus gini, dia akan semakin tinggi seperti itu. Itu adalah salah satu poin penting dalam melakukan interpretasi seismik. Ini adalah kemudian masuk pada well to seismic tie ya. Jadi kalau orang geologi biasanya akan cenderung suka main di data well atau data sumur ya. Karena data sumur itu udah domainnya udah depth ya. Jadi enak orang bayangin oh ini udah kedalaman segini. Dan data itu macam-macam, ada data gamma ray, data porosity, ROBI, VP dan lain-lain, data petrovisikan seperti itu. Nah, kan tapi data well itu tidak bisa menggambarkan suatu objek geologi secara regional atau konfigurasi cekungan, konfigurasi jebakan, konfigurasi lapisan geologinya. Oleh karena itu kita membutuhkan data seismik. Data seismik datanya menggambarkan konfigurasi bentuk geometri dari perlapisan batuan bawah permukaan, baik itu batuan sedimen maupun nanti ada juga basement, metamorf maupun batuan beku. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan proses well to seismic tie. Jadi caranya sama mirip banget. Jadi kayak tadi misalnya ada litologi. Litologi ini memiliki impedance. Data log nih. Tadi yang aku tampilin data log. Data log punya VP dan AI. VP dan densitas. VP dan densitas dikalikan jadi AI. AI dapat diekstrak jadi RC. Nah, ketika RC ini dikonvolusikan dengan wavelet, maka dia akan menjadi synthetic seismogram. Nah, nanti kita akan melakukan pencocokan antara nih. Ini di sini adalah data seismik asli. Dan di tengah-tengahnya ada data synthetic seismogram atau seismik yang dibuat dari data well. Seismik yang ada well gitu. Nah, kita cocokkan antara event-event yang ada di data log, data sumur dengan event seismik. Nah, ketika udah banyak ini cocok nih. Jadi amplitude udah cocok, yang sama-sama merah dan bright, semua udah cocok. Nah, kita lihat korelasinya. Ketika korelasinya udah mendekati 0,7, 0,8, 0,9, kita anggapnya sudah cukup menggambarkan gitu. Misalnya ketika udah 70% ke atas, yang kemiripan antara seismik buatan kita dari data well dengan seismik dari pengukuran itu udah 70% ke atas, kita anggap oh event yang ada di lebih udah terikat, udah cocok dengan seismik. Sehingga kita bisa ikatkan. Nah, kenapa kita harus melakukan well to seismic tie? Ya karena itu beda domain.
seismik yang kita gunakan itu masih domainnya time. Jadi kita melihat gambaran geologi secara bentuk fisika berbentuk gelombang itu masih dalam domain time, domain waktu. Kita kan nggak tahu nih, kita misalnya udah bikin ada suatu bentuk cekungan gitu, ada bentuk kubah atau mungkin jebakan. Dan oh ini ada di time 2000. Nah, kan kita nggak tahu nih time 2000 ini kedalamannya berapa. Padahal orang geologi, orang meteofisika, orang produksi perminyakan itu membutuhkannya ya kedalaman gitu. Oh, kedalaman sekian tuh ada minyaknya, ada gasnya, kan kayak gitu kan. Kalau time sekian kan nggak tahu time sekian ini berapa. Oleh karena itu kita harus mengikatkan data well dulu. Ketika kita ikatkan, oh di time sekian ini, di time 1000 ini ada minyaknya. Time 1000 ini di well berapa ya? Oh di well di kedalaman 1500. Oh berarti di kedalaman 1500. Itu cara sederhananya seperti itu. Nah kemudian setelahnya, kalau misalnya kita ingin melakukan analisis yang lebih regional, ketika misalnya di time sekian kita nggak punya data well. Nah oleh karena itu kita harus melakukan time to depth conversion. Tadi kan kita sudah melakukan well to seismic tie. Nah sebenarnya well to seismic tie ini itu adalah sebuah proses untuk selain mengikatkan data sumur ke seismik, kita tuh membuat suatu hubungan antara time dan depth gitu. Tadi kan well kan satunya kan depth, seismik kan time. Nah misal kita ikatkan kita nih, coba di sini ya. Coba aku ganti warnanya jadi merah ke sini ya. Nah, di sini misalnya time-nya time 1000 gitu. Depth-nya di sini 1200. Nah, ketika kita ikatkan, kita membuat suatu hubungan time to depth. Oh, pada time sekian hubungannya adalah depth sekian. Lagi di sini misalnya 1500. Terus depth-nya sekitar 1700. Atau jalan 1800 gitu. Oh, pada time sekian depth-nya sekian. Nah, kita sudah punya data time dan depth. Kita tahu kan bahwa velocity sama dengan S per T, ya kan? S depth-nya, time itu time-nya. Jadi kita akan bisa menghitung dari data time yang kita dapatkan dari seismik dan juga depth yang kita ikatkan ke seismik, kita bisa menghasilkan sebuah velocity. Nah, hasil velocity ini itu nanti digunakan untuk mengkonversi peta time ke depth seperti itu. Jadi sebelum kita melakukan time to depth conversion, kita harus melakukan well to seismic test terlebih dahulu. Di mana untuk melakukan konversi Z atau kedalaman sama dengan velocity average atau rata-rata velocity-nya yang kita dapatkan dikalikan two way time dibagi dua. Kenapa dibagi dua? Karena seismik yang kita gunakan ini itu masih two way time atau waktunya naik turun, turun dan naik. Waktu masih terpantul, belum cuma waktu ke dalam doang gitu. Sehingga kita harus bagi dua terlebih dahulu untuk mengetahui kedalaman sebenarnya. Nah, kemudian ada macam-macam nih untuk mendapatkan velocity, ada namanya interval velocity atau kecepatan rampai batuan pada masing-masing interval layer. Jadi layer 1 itu punya velocity segini, layer 2 segini. Tapi kalau yang namanya average velocity adalah kecepatan tepuh gelombang. Jadi layer 1 dia menempuh dengan kecepatan segini. Layer 2 dia menempuh layer 1 dan layer 2 dengan kecepatan sekian. Layer 3 dia menempuh layer 1, layer 2, layer 3 dan baik lagi dengan kecepatan sekian. Yang digunakan untuk time depth conversion adalah average velocity seperti itu. Nah, kemudian ini adalah sebuah velocity cube-nya. Jadi velocity cube ini akan digunakan untuk mengubah time ke depth. Kayaknya aku nggak melihatin si map-nya ya. Coba aku lihatin di bagian akhir. Jadi nanti ada map-nya itu bentuknya time. Nah, nanti dia akan dikonversi ke depth seperti itu. Lanjut nih. Kita masuk ke seismic attribute. Tadi sudah bicara tentang parameter-parameter dasar basic dari gelombang. Itu ada frekuensi, ada amplitudo, kemudian ada fasa, ada apa lagi, panjang gelombang, dan juga ada periode. Nah, sekarang di sini ada namanya atribut seismik atau seismik yang kita lihat itu basicnya cuma waktu tempuh, two way time, dan juga amplitudo. Padahal di dalam seismik itu ada namanya energi gelombang, ada frekuensi, ada fasa, ada periode, ada panjang gelombang. Nah, gimana kita melakukan ekstraksi itu? Oleh karena itu, kita harus, tadi kan saya bilang kan, kalau misal kita lihatnya cuma amplitudo, atau padahal kita ingin cari frekuensi, ya amplitudo disebut noise. Nah, oleh karena itu kita harus menghilangkan event amplitudo, kita ganti dengan event frekuensi, seperti itu. Nah, contohnya ini. Kita masuk ke energi gelombang terlebih dahulu. Nah, tadi kan sebenarnya kan kalau bisa dibilang ini kan ada RC yang ke kanan, RC ke kiri, ya kan? Berarti lapisnya di sini.
oh lapisannya di sini lebih gede, AI-nya lebih gede daripada lapisan yang di sini gitu. Nah, jadi kalau di gambar AI-nya seperti ini. Nah, gini. Nah, tapi kadang tuh kalau kalau kita ingin mencari sebuah keberadaan hidrokarbon, kan kita memerlukan uh, informasi energi gelombang kan. Nah, gimana cara mendapatkan energi gelombang? Nah, sebenarnya kan di sini ada energi. Sebenarnya ini udah menggambarkan energi, tetapi dia masih dalam bentuk apa ya, amplitudo positif negatif karena masih ada interferensi dari si RC-nya seperti itu. Bagaimana cara kita ingin mendapatkan energinya aja atau kuatnya pemantulan gitu? Kan sebenarnya nih dari event yang ini sama ini kan sama-sama kuat nih, sama-sama kuat mantulnya. Ketika ada lapisan dia sama-sama kuat, kuat karena dia R-nya ke kanan, jadi dia beloknya ke kanan atau ke defleksi ke kanan. Di bawahnya lagi nih, dia juga sama-sama kuat, tapi karena dia R-nya ke kiri, dia ke kiri. Nah, gimana kita bisa mengekstrak informasi energinya? Ya udah, kita tinggal absolutkan gitu. Kita tinggal RMS atau root mean square. Mean root square. Jadi kita squarekan dulu baru kita root. Kan sama aja kayak x kuadrat diakarin. Jawabannya kan plus minus x kan, tapi kita ambil yang plusnya aja atau kita absolutkan. Tapi kita rata-rata. Nah, kenapa tidak rata-rata? Karena gini. Ketika kalian cuma mainnya cuma ini tanpa m atau root square aja, jadinya yang biru ini. Jadi ya udah yang negatif kita positifkan semua. Tapi kita kan pengen mengetahui energinya gini. Tentunya kayak gini kan, energi yang kita inginkan. Oh, ini energinya gini. Nah, oleh karena itu kita menggunakan rata-rata, windowing. Jadi cuma sampel ini ada cuma sampel pertama, sampel kedua, sampel ketiga. Kita rata-rata. Misalnya per n ada jumlah sampelnya. Jadi jumlah sampelnya kita tambah, kita rata-rata seperti itu. Makanya itu sebagai root mean square. Nah, kita dapat nih informasi lagi bahwa atribut root mean square adalah atribut amplitudo yang untuk apa ya, menampakkan sebuah energi gelombang seperti itu. Ada lagi yang lain nih, atribut jejak kompleks. Jadi seismik itu digambarkan seperti ini. Dia itu seismik yang kita lihat itu adalah real trace-nya. Seismiknya real trace. Ya udah, gambarnya seperti ini. Ada namanya imaginary trace atau kuadraturnya. Di mana imaginary ini adalah seismik ini kita geser 90 derajat fasanya. Jadi gambarnya kalau kita geser 90 derajat jadi seperti ini. Ya, fasanya dia bergeser 90 derajat gitu. Yang awalnya di sini peak dia jadi bergeser dari 90. Nah, ketika kita Pythagoras kan ini real trace ditambah imaginary, jadinya itu yang merah ini. Jadi sebenarnya seismik itu merambat nggak cuma menghasilkan gelombang seperti ini, tapi muter gini. Nah, gimana nih? Amplitudo adalah ini. Mixnya ada amplitudo. Tapi energi itu ya besarnya spiral ini, gini adalah energinya. Nah, nanti dari sini kita bisa mengetahui, oh, sudutnya itu sudut pasang itu mana? Sudut pasang itu ini. Dari 0 ke ini, sudutnya itu ini. Kayak gitu. Nah, kita dapat gambaran dulu nih bahwa ternyata seismik ini nggak cuma bilangan real doang, tapi ada juga bilangan imaginary-nya gitu. Nah, ketika gabungan antara real dan imaginary, biasanya ada seperti ini. Tapi kita kan nggak dapat informasi yang merah dan yang biru nggak dapat. Kita hanya mendapatkan yang mana? Yang hijau aja. Oleh karena kita harus olah gitu. Nah, gimana cara mendapatkan imaginary trace? Kita harus melakukan Hilbert transform. Jadi Hilbert transform ini dia tuh menggeser real trace sebesar 90 derajat. Ini kan misalnya peak nih 90. Dia digeser 90 derajat. Berarti dikurangin 90 derajat gitu. Jadi berapa? 90. Jadinya 90. Jadi dia berada di fasa 90 di sini. Nah, ketika kita kita lakukan penjumlahan Pythagoras ini. Nah, ini F atau real trace-nya ditambah real trace kuadrat ditambah imaginary trace kuadrat diakarkan, dia menghasilkan sebuah energi gelombang. Nih. Ini kan energi nih. Ini kan amplitude-nya positif, negatif. Tapi kan energinya ini. Oh, dia tuh memiliki energi gelombang yang ini ya, yang gambar ini. Ini energinya kecil. Di sini energinya besar. Nah, ini dapat lagi nih bahwa selain menggunakan root mean square, kita juga bisa menggunakan ini envelope, namanya atribut envelope untuk mengetahui energi gelombangnya seperti itu. Di mana energi gelombang ini akan sangat berguna untuk ketika kita mencari bright spot gitu, atau bright spot ini nanti dibahas bagian akhir untuk indikasi adanya hidrokarbon seperti itu. Lanjut nih, ada namanya frekuensi sesaat. Tadi kan kita bilang nih bahwa frekuensi adalah banyaknya gelombang pada setiap detik. Tapi ketika ternyata frekuensi saat itu
frekuensi itu juga bisa dibilang sebagai kecepatan perubahan fasa gitu. Misal gini ya, misal kita dapat gelombang seperti ini, apa yang kayak gini. Nah, kan bisa bilang bahwa ini yang high frekuensi, ini yang low frekuensi. Ini kan fasanya, ini fasanya 180, di sini 0, di sini minus 180, ini juga 180, 0, minus 180. Nah, coba nih, kita ada namanya sudut fasa. Coba kita main diferensial. Gampangnya gini, ketika kita punya jarak dan waktu, kita punya jarak sama waktu, kan ds per dt atau turunan jarak terhadap waktu adalah v, kecepatan. Sama, ternyata posisi sudut atau sudut fasa itu adalah sebagai fungsi jarak. Diturunkan terhadap waktu, dia mencari kecepatan sudut. Dimana kita mengetahui bahwa kecepatan sudut adalah 2πf. Sehingga kita bisa mencari f-nya, frekuensinya. Sehingga bisa diibaratkan bahwa frekuensi adalah kecepatan perubahan fasa gitu. Jadi semakin cepat, ini kan semakin cepat nih. Misalnya nih, waktu 1 sekon itu segini. 1 sekon itu segini, 1 sekon. Jadi kan dia masih dari 180 sampai minus 180. Tapi di sini, dalam waktu setengah sekon, dia udah sampai 180. Oleh karena itu, di sini frekuensinya makin gede gitu. Nah, jadi gimana? Kalau tadi kan aku bilang bahwa ketika envelope itu menggambarkan energi pantulan. Sebenarnya energi pantulan secara geologi dia akan menggambarkan bisa aja satu kontras litologi yang sangat kontras antara batuan yang berpori-pori dengan yang kompak banget. Nah, kalau frekuensi ini menggambarkan apa? Menggambarkan tebal tipisnya lapisan gitu. Karena kan kita melihatnya kan batas lapisan kan. Jadi kalau misal ada yang lapisannya tipis-tipis, ya high frekuensi dong. Kalau misal ada lapisan yang tebal-tebal gini, ya low frekuensi. Nah, oleh karena itu kita balik lagi, kita mengetahui apa sih arti dari frekuensi ini. Oh, banyaknya gelombang dalam 1 detik, atau kecepatan perubahan fasa, kecepatan perubahan sudut gitu. Tapi secara geologi, ya kalau semakin high frekuensinya, ya semakin banyak lapisan gitu. Dan kayak yang aku jadi tadi ada yang gini, set, kayak gini. Nah, kita kan menggambarkan seperti RC, ada RC, ada RC, ada RC, ada RC, ada RC. Nah, berarti sini semakin banyak lapisannya. Nah, itu jadi penciri juga secara litologi. Biasanya yang high frekuensi itu litologi cenderung pengendapannya dimerin. Misalnya sel-sel kayak gitu. Karena kita di laku strip itu cenderung apa? Laku di bagian atas ya itu cenderung low frekuensi karena cenderungnya sen. Nanti kalau misalnya ke fluvial itu macam-macam. Ada yang high, ada yang low. Karena apa? Ketika bagian backnya dia maksudnya high frekuensi, ketika pada bagian point bar juga dia maksudnya low frekuensi seperti itu. Nah, jadi kita dapat lagi nih bahwa ada namanya atribut energi yaitu RMS dan juga envelope untuk mengetahui energi pantulan, bisa mencari DHI atau direct hydrocarbon indicator. Kalau frekuensi bisa mengetahui kira-kira lapisan seismik ini tebal atau tipis gitu. Kayak gitu. Kemudian kalau atribut sweetness ini dia untuk mencari DHI secara spesifik. Karena apa? Dia adalah atribut envelope atau energi dibagi dengan akar dari frekuensi. Nah, di mana secara umum biasanya hidrokarbon itu ketika ada jebakan ya, ada dom, set, nah ada lapisannya, misalnya set, ada lapisan. Terus di sini ada, ini misalnya selnya, ini ada hidrokarbonnya. Nah, cenderung dia ketika mantul karena dia perbedaan A yang sangat tinggi, dia memiliki bright spot dengan refleksinya ke kiri. Dan juga dia memiliki, karena dia di sini ada gas, oil, dan water, dia akan menghasilkan frekuensi yang sangat rendah. Oleh karena itu, menggunakan atribut sweetness ini, kita bisa mengetahui dua event secara langsung, event frekuensi, event low frekuensi, dan event high amplitude seperti itu, atau high energy. Oke. Ini adalah masuk ke atribut amplitude dulu. Jadi, kita sudah dapat seismik ini membaca apa, kemudian ada namanya well tie, ada namanya properti batuannya yang dilihat di seismik, kemudian ada namanya atribut atau parameter atau misalnya kayak apa ya, ya misalnya aku memakai atribut nih, memakai baju, memakai celana, memakai jam tangan, itu kan semua sendiri-sendiri gitu. Tapi yang Anda lihat kan ya seorang aku gitu, seorang saya gitu. Tapi kalau misalnya mau diambil bajunya doang ya dapat nih energinya doang, celananya, frekuensinya doang, nanti fasanya yaitu jam tangannya doang, misalnya kayak gitu. Jadi kita ingin meninjau event seismik dari spesifik dari
eventnya seperti itu. Nah, contoh nih ya. Pertama adalah ada sebuah real seismic yang ini. Aku geser fasenya 90 derajat, jadinya apa? Jadi Hilbert transform nih, jadi imaginary trace. Nah, ini adalah atribut energi nih. Nah, kelihatan kan secara warna aja dia udah terang-terang di sini. Ketika aku convert jadi energi, dia jadi kayak gini. Wah, energinya gede nih. Kan hijau nih, hijau ke atas tuh gede. Ini putih ke atas juga gede, ini juga gede. Ini berarti energinya besar-besar semua nih. Antara dia itu kontras litologinya gede atau adanya DHI. Kemudian ketika aku lari ke sini, ke frekuensi, lihat nih, ketika yang merah ini, merah kan di sini nih. Dia lapisannya tebal berarti kan. Ketika aku lari di sini yang mulai ke hijau ini, dia cenderung tipis gitu. Jadi dia menggambarkan apa? Menggambarkan tebalnya lapisan. Nah, kalau ini namanya fasa atau jadi fasa itu adalah sudutnya. Aku cosin atau cosin of phase. Di mana cosin of phase ini menggambarkan penampang seismik yang dia udah dilakukan normalisasi amplitude. Jadi dia sudah tidak menghiraukan besar kecilnya amplitudo. Di sini ada yang, kalau misal kamu lihat nih, oh ini ada yang terang, ada yang redup, ada yang terang, ada yang redup. Kalau menggunakan cosin of phase, atribut cosin of phase, dia tuh ya udah ini lapisan aja gitu. Dia nggak tahu terang atau redup, ya udah yang penting ini ada lapisan gitu aja kayak gitu. Itu untuk yang cosin of phase. Nah, gimana ada lagi namanya color blending. Nah, kalau misal kalian semakin kreatif menggunakan atribut, kita bisa menggabungkan beberapa atribut untuk menghasilkan sebuah atribut yang baru. Nah, di mana aku di sini menggunakan 3 buah atribut energi. Ketika disatukan, dia menjadi sebuah atribut energi yang baru. Nah, atribut ini dia nih, kita bisa menghasilkan event-event seismik. Nah, serunya seismik itu di sini. Kalau misalnya kita masuk ke data magnetik, gravity, atau mungkin GPR, mungkin juga bisa menampakkan event-event geologi, tapi tidak se high frekuensi seismik. Jadi bahkan event channeling, event point bar, event deltaic itu bisa digambarkan sangat jelas pada seismik. Seperti ini. Kalau misalnya kalian semakin kreatif dalam melakukan processing, event-event ini masih yang bagian atas ya, banyak nih kayak gini ciri-cirinya. Nah, di sini masih banyak lagi, masih banyak banget fluvial atau channeling yang ada di sini. Nah, informasinya semua terkandung, informasi berjuta-juta tahun ini dia terkandung dalam satu cube seismik. Nah, itu serunya seismik gitu. Ini saya skip dulu. Namanya adalah inversi seismik. Jadi inversi seismik adalah tadi kan seismik masih berupa ada di atas ya. Jadi kan seismik itu masih berupa peak trough ya, cuma adanya amplitude positif, negatif. Nah, yang namanya inversi ini kita memodelkan nilai parameter yang kita tadi. Kalau seismik tadi itu cuma menggambarkan batas lapisan. Sekarang kan batas lapisan ini kan dari RC. RC kan dari bisa didapatkan dari AI gitu kan. Awalnya dari VP, jadi dikalikan dengan citas jadi AI, AI-nya kita tadi RC-nya jadinya seismik. Sekarang kita balik. Karena kalau misal dari seismik kita nggak tahu nih, ini density-nya berapa nggak tahu kan. Kita butuh nilai porositas, kita butuh nilai kecepatan rabat batuan. Kita nih butuh estimasi adanya litologi. Tapi kalau cuma dari energi, kemudian dari amplitude kita nggak tahu nih, amplitude yang merah ini apa, litologinya apa, porositasnya berapa kita kan nggak tahu kan. Kecepatan rabat batuan itu nggak tahu. Nah, kita inversikan atau kita balik gitu. Awalnya tadi namanya forward atau maju. Jadi data parameter kita modifikasi jadi seismik. Sekarang karena kita dapatnya data seismik, kita harus menginversi, mencari nilai-nilai fisikanya. Nah, ini ada metodenya tadi. Tapi nanti ada itu untuk yang lebih lanjut. Tapi seenggaknya adalah ada namanya metode inversi seismik untuk menghasilkan sebuah parameter fisika. Ada namanya acoustic impedance. Kemudian saya juga bisa menghasilkan inversi untuk menghasilkan densitas. Nah, ketika kita tahu density, kita kan enakan. Oh, ternyata yang di atas densitasnya kecil. Semakin ke bawah semakin gede. Oh ya benar dong, ada pressure kayak gitu. Nah, di mana nanti density ini akan menggambarkan secara langsung porositas. Sebelumnya saya juga melakukan inversi velocity, cepat rabat batuan. Di mana semakin ke bawah juga semakin gede. Nah, yang penting adalah ini. Nah, ini. Hasil inversi yang paling penting adalah porosity estimation atau inversi porositas. Karena nanti ya dari seorang geofisis ketika bisa melakukan inversi porositas diberikan pada geomodeler, seorang geologis yang menjadi geomodeler, itu nanti bisa dimodelkan sebuah sebaran porositas. Nanti masuk ke reservoir engineering, dia dapat mengetahui pori-porinya sekian. Nanti dia akan mencari porositas efektifnya untuk mengetahui apa ya perhitungan cadangan atau perhitungan sumber dayanya menggunakan hasil inversi. Jadi dari seorang geofisis sampai ke reservoir engineering itu sangat saling berkesinambungan gitu, nggak bisa satu-satu. Karena dari seorang geofisis
geofisik yang ahli atau yang jago otak-atik pengolahannya, dia bisa melakukan inversi porositas, di mana porositas sangat penting gitu, untuk dalam perhitungan cadangan gitu. Jadi kita udah tahu nih bahwa ada macam-macam parameter yang bisa dapat kita ekstrak dari seismik itu sendiri. Selain tadi ada event-eventnya itu kayak ada energi menggambarkan DHI, kemudian fasa menggambarkan lapisan-lapisan tanpa terinterferensi atau terganggu informasi amplitude, kemudian frekuensi menggambarkan tebal tepisnya lapisan. Nah, kita bisa ekstrak nih parameter-parameternya, AI, kekerasan batuannya, velocity, cepat rambatnya, densitas, tingkat kepadatannya, sampai ke poritas, kan apa persentase pori-pori, ruang porinya gitu. Lanjut. Nah, ini adalah namanya direct carbon indicator. Aku bahas dulu yang ini ya, bright spot ya. Jadi kayak gini. Ini ada shell, ini gas. Ada sand-nya, salah. Ini sand ada gasnya, ini brine-nya. Nah, jadi ini kan memiliki AI 50 nih, 5.000. Nah, ketika ada brine, shell-nya misalnya lebih padat gitu ya, lebih keras gitu daripada sand-nya. Sand yang diisi oleh brine atau air, dia 4.000. Tapi ketika ada gas, dia lebih kecil ya. AI-nya akan sangat lebih kecil. Nah, ketika tadi kan udah bilang nih, ketika AI di atas dan AI di bawah lebih besar yang di atas atau yang lebih kecil, maka dia akan memiliki RC yang negatif. Jadi RC-nya negatif. Ketika dikonversikan dengan wavelet, dia akan menjadi kayak gini. Nah, karena dia sangat kontras nih, sampai 3000. Kan maksudnya yang bright gitu. Beda dengan yang di sini. Dia antara shell sama yang di bright. Nah, dia akan menghasilkan yang nggak begitu bright karena dia kontrasnya cuma 1000 doang. Nah, ini yang disebut sebagai bright spot. Oleh karena itu, semakin bright gini, semakin gede refleksinya kan, semakin gede energinya. Itulah yang digunakan yang dicari. Kenapa kita membutuhkan energi gelombang seismik, energi pantulan untuk mencari namanya ini DHI atau direct hydrocarbon indicator. Nah, kira-kira di mana sih gitu loh. Ini mungkin yang untuk Polaroid referral sama dim spot nanti belajar sendiri ya, karena di sini akan diterangkan untuk bright spotnya seperti itu. Nah, contoh di sini. Ini aku lakukan tadi dari 3 buah atribut energi yang aku gabungkan. Ini buat menggambarkan di data log. Lihat nih, ada density-nya kecil yang warna biru. Kemudian ada neutron besar karena adanya gas. Resinya besar. Kita tahu ketika ada crossover gini, itu kan berarti pendiri adanya hidrokarbon. Nah, ketika aku lihat nih, dia warnanya udah bright. Ketika aku lihat cari energinya, dia bright banget nih. Bener nih, ternyata. Benar ketika ada, nah ketika bentuknya kan bright spot, jangan salah dengan bright event atau bright anomaly. Kalau bright anomaly, ya ini juga disebut sebagai bright anomaly. Ini bright anomaly. Dia menggambarkan kontras itu kontras, ya sensial gitu. Tapi kalau bright spot, dia ada banyak spot. Jadi dia ada suatu event bright, event energi yang gede, yang apa ya, pantulannya tuh kuat banget, tapi dia hanya spot-spot gitu. Karena nggak mungkin kan hidrokarbon itu nyebar banget gitu. Nah, dia spot ada di gundukan, punukan atau di bagian upset potensialnya gitu. Nah, ini yang kita dijadikan sebagai bright spotnya gitu. Ada juga di sini bright spot, nanti bright spot. Nah, ketika lihat di seismiknya nih bright, di lognya ada nih hidrokarbonnya gitu. Banyak seperti itu. Kemudian kita masuk ke masalah ke geologi ya. Kita bilang ke siklus stratigraphy, ada juga ada berapa nih, ada mulai dari lamina set sampai ke mega sequence set. Nah, di seismik ini mana yang bisa kita baca? Kita hanya bisa membaca sampai para sequence saja. Bed set ke bawah kita menggunakan apa? Data log. Tapi data log pun laminasi ini masih nggak kelihatan. Kita menggunakan data core. Jadi ketika kita bicaranya interpretasi seismik, kita hanya bisa bicara atau bisa bercerita tentang para sequence hingga ke mega sequence set. Di mana mega sequence set ini secara tektonik, sequence set ini pengendapan secara regionalnya seperti HSC, LSC, TSC dan lain-lain. Kalau ke para sequence set ini lebih ke event-event pengendapan, satu kali pengendapan atau FS makin surface-nya, satu kali pengendapan channel itu satu kali para sequence. Tapi kalau udah beberapa stack-stacknya udah bermacam-macam, dia masuk ke sequence seperti itu. Lanjut, ada namanya para sequence, kemudian para sequence set. Ini udah dipelajari ya untuk orang-orang geologi. Nah, di sini lihat nih, ini mungkin lebih ke geologinya ya. Data log dulu. Ini misalnya ini ada namanya stacking pattern. Itu ada quartzoning. Di sini satu para sequence. Satu para sequence. Kita digabung menjadi satu para sequence set. Nah, kita lihat langsung ke seismiknya. Di sini ya, di situ nih. Di sini ada berapa nih? Ada satu hexten, TST sama hexten lagi. Para sequence pertama, para sequence kedua, dan para sequence ketiga.
masing-masing parasekuen ini dia akan memiliki ciri-ciri seismik yang sendiri-sendiri gitu. Misalnya di sini kan ada cenderung di ini kan ya, aku di sini interpretasinya adalah marine. Karena apa? Dia cenderung shale, ada sekali sand. Shale. Ini kan cenderung fluvial. Karena apa? Shale kayak sirene tentu. Ada yang spike. Di sini adalah lacustrine. Karena dia apa? Dia gambarnya sangat rendah. Dia ada time gap-nya. Nah, coba kita lihat ke seismiknya. Nah, di sini. Jadi di sini aku menggunakan 4 buah atribut ya. Yang pertama adalah atribut real seismik untuk mengetahui heterogenitas dari batuan. Jadi kalau semakin berat saya semakin heterogen. Kemudian cosine of phase untuk mengetahui konfigurasi perlapisan. Yang ini aku modeling jadi kita model. Kemudian aku menggunakan frekuensi atau mungkin instantaneous tone thickness untuk mengetahui tebal tipisnya lapisan. Dan juga variance dari seismik untuk mengetahui adanya struktur atau enggak, atau bagaimana semakin kacaunya atau semakin tertata rapinya seismik. Nah, lihat dulu dari sini, basement dia memiliki ciri-ciri yang khusus. Satu, dia bersifat antara dia chaotic, ini chaotic, atau reflection free. Jadi di sini aku udah masing-masing tabel ini udah ada ciri khusus ya. Di 78 ini dia ada cirinya yaitu satu reflection free. Ini tuh chaotic. Ada yang very low frequency, ada yang very low continuity. Nah, aku label ini. Di sini nomor 7 nih. Reflection free, gak ada refleksi. Jadi dia cuma bebas gitu aja. Ini yang chaotic. Aku lihat di frekuensinya. Wah, dia low frekuensi banget nih. Atau high. Ini ya aku jadiin tuning thickness. Jadi kalau yang merah ini low frekuensi. Wah, di bagian basement ini low frekuensi banget, tidak menggambarkan lapisan sama sekali. Itu ciri basement. Kemudian lihat di sini, dia kan kacau banget kan untuk di kan kalau untuk cosine of phase itu lebih menggambarkan atau konfigurasinya gitu ya. Kemudian variasinya nih, dia sangat kacau banget gitu. Itu ciri-ciri dari basement. Kemudian lower gabus hingga benua formation. Ini adalah bagian parasequence set yang memiliki 58 danau. Dari danau itu sendiri dari sini. Ini karena biasanya ketika danau bagian dalaman cenderungnya shelly sand. Dia masih ada bread-breadnya di sini. Karena apa? Dia kontras antara sand dan shell. Ketika semakin ke atas dia semakin sand gitu. Oleh karena itu dia homogen aja gitu. Cenderung di sand semua. Ketika sama-sama sand kan jarang kan ketika sama-sama sand itu memiliki kontras AI yang bagus atau kontras yang tinggi. Ya udah, dia heterogen dia low heterogeneity gitu. Coba aku lihat tadi bagian atas, di sini nomor 6 Hamoki, low frequency, low continuity, low amplitude, dan concordat. Jadi kontinuitasnya jelek, ya iyalah karena dia kan di danau kan dia pengendapannya secara gravitasi kan, atau apa sih namanya aku lupa, pengendapan karena atau pengendapan karena apa sih namanya water strata ya kalau nggak salah, karena gravitasi aja nggak ada agen-agen pengendapan seperti pengaliran gitu. Terus aku lihat nih, karena dia cenderung sen, aku lihat dari frekuensinya atau tonititasnya dia cenderung gede-gede juga. Oh ya wajar, karena ketika banyak sen pasti karena itu tebel-tebel cenderung daripada shell yang punya laminated itu kan cenderung lebih tipis. Oke, dapat di sini event shellnya terlihat dari data frekuensinya. Kemudian dari bentuknya, karena dia itu tidak teratur, tidak bisa teratur seperti ketika ada di marine yang energinya itu cenderung membentuk lapisan dengan baik, itu berbentuk hamoki. Inilah ciri-ciri adanya lacustrine. Kemudian kontinuitasnya, atau istilahnya kalau variasi ini bisa menunjukkan continuity gitu. Jadi kalau di marine, pasti di variasinya ini juga akan menghasilkan variasi yang bagus. Nanti dulu nih, contoh nih. Ini ada formasi keras, upper gabus barat, ini semuanya fluvial. Kemudian arang ini adalah fluvial hingga ke marine. Ini adalah marine-nya, mudah. Kita lihat dulu. Kita masuk yang pembeda antara marine dan fluvial. Lihat dulu ya. Dia sangat bagus kan. Nah, kalau kita ingin mengetahui konfigurasinya, kita menggunakan cosine of phase di sini. Oh, dia benar-benar paralel nih. Kalau lihat di sini, dia paralel banget nih. Garis. Dia secara homogen. Karena apa? Dia nggak bright. Kalau dia nggak bright, berarti dia homogen. Nah, secara homogen, ternyata kira-kira apa ya kok paralel bagus dan homogen. Dan kontinuitasnya bagus. Dan tipis-tipis. Nah, gitu kan. Jadi kita menggunakan 4 atribut ini, kita combine. Yang pertama, heterogeneity. Yang kedua, konfigurasi. Yang keempat ini, berarti punya lapisan. Yang ketiga, yang keempat ini, kontinuitas. Oh, informasi geologi yang didapat, dia bersifat paralel, homogen, kemudian tipis,
dan juga kontinuitasnya bagus. Kira-kira gimana ya? Oh, di sini aku interpretasi deep marine. Karena apa? Shell deep marine cenderung ya kontinuitasnya bagus karena energinya udah kecil, udah nggak ada gangguan-gangguan agen-agen lain, agen lain yang udah bagus, pengendapannya udah tenang. Berarti kan dia akan memiliki bentuk yang paralel, kemudian tipis-tipis dan juga energinya bagus. Nah, secara langsung saya yang di sini nih, bagian deep marine di sini, pengendapan deep marine. Dia continuity nih, bersih banget nih variasinya. Kemudian paralel dan tipis-tipis dan juga dia homogen. Beda kalau di fluvial nih. Di fluvial dia cenderung variasinya ada gitu. Dimana setiap ada varian-varian yang lebih agak tinggi nilai variasinya atau kontinuitasnya buruk itu daerah pas di channelnya gitu. Karena kalau kita lihat kan kalau misalnya tadi aku mau modeling channel yang di sini, nah ini bagus nih, kontinuitasnya bagus karena shell. Ketika udah nabrak ke sand jelek dong, karena dia udah beda amplitude pasti gitu. Nah oleh karena itu ciri-ciri daerah fluvial itu seperti ini. Satu, kalau misal kalian menurut Klaus, Helbig, Stephen dan juga Mitchum itu akan dibilang daerah fluvial itu dan fluvial dan danau itu cenderung hamoki. Bedakan dengan hamoki cross stratification ya. Dimana kalau hamoki cross stratification kan dia lebih ke pengendapan karena badai gitu. Karena badai dia pengendapannya jadi nggak teratur. Nah di sini kita ambil kata hamokinya nggak teratur gitu. Nah jadi dia nggak teratur ya udah dia numpang tindih karena ada channel-channelnya. Dan juga ciri lain yang adanya di channel itu udah scouring. Ya kayak bentuk channel gini. Growong. Ketika aku modeling ke geolika model seperti ini. Ada yang dia on-lapping, ada yang dia proporsional, ada juga yang kayak gini nih. Jadi ini ada macam-macam nih, ada yang namanya on-lap fill, prograded fill, mounted fill, divergent fill, complex fill, atau chaotic fill. Nah di sini ada yang namanya nih. Tadi adalah on-lap fill, kemudian parallel fill, ada yang prograded fill, di sini ada yang prograded. Ini ada yang apa nih? Ada yang divergent fill, ini divergent. Nah ini semua dari si ini nih, si Pak Klaus Helbig dan Pak Spentreitel tahun 2007. Nah aku artikan nih dari masing-masing ini konfigurasinya. Nah kita lihat nih kalau misal ke fluvial nih, satu fluvial cirinya hamoki, nggak teratur, nggak sebagus ini ketika marine. Kemudian dia cenderung heterogenitasnya lebih bagus daripada atau lebih tinggi daripada marine. Karena apa? Ya karena ada sensial, nggak cuma shell doang, nggak cuma sand doang. Kalau kita sand doang di sini, bentuk sand doang, ya udah dia juga heterogennya kecil. Ketika shell doang, dia juga heterogennya kecil. Ketika dia heterogennya lebih besar ya udah sensial dan juga lihatnya juga lebih hamoki dan variannya lebih bagus, lebih gede deh, lebih gede atau lebih bervariasi daripada daerah marine seperti itu. Nah kalau kita ingin mengatur bentukan geologi lebih ke konfigurasi perlapisannya, kita menggunakan Quotient of Phase. Quotient of Phase kita interpretasi sendiri. Kalau kita ingin menggunakan kontinuitas atau ingin mengetahui kemenerusan lapisan, menggunakan varians. Seperti bisa menggunakan frekuensi di situ. Jadi kalau atribut seismik itu sendiri, kita akan menampakkan event-event seismiknya, event-event geologi yang ada di seismik. Tapi kalau menggunakan inversi, itu akan menampakkan parameter-parameter fisika dari batuan gitu. Bedanya itu. Serunya di situ. Jadi kita bisa mengekstrak event geologi yang ada di seismik, baik itu kontinuitas, kemudian konfigurasi lapisan, tebal tipisnya lapisan, heterogenitas batuan, itu dari atribut. Tapi kalau kita ingin mengetahui parameter fisikanya, kita bisa menggunakan inversi AI, inversi VP, inversi density, porosity, dan lain-lain. Juga ada namanya pre-stack inversion untuk mengetahui inversi elastisitas batuan. Bisa mendapatkan Poisson ratio-nya, bisa mendapatkan VP per PS-nya, bisa mendapatkan konstanta elastisitas seperti rigiditas dan juga inkompresibilitas. Itu nanti kalau misalnya kalau inversi. Jadi interpretasi ini sangat kompleks banget ya, nggak cuma ke satu bidang, bisa macam-macam gitu, bisa luas banget gitu. Nah sekarang ini masuk ke misalnya aku lebih pengen menginterpretasi ke fluvial system. Nah ini misalnya ada point bar, ada cut bank, flat plane, ada tahu kayak crevices play, ada macam-macam ya. Ini aku misalnya ingin, ini ada diagram Schulstrom juga yang melandasi aku interpretasi. Nah di sini menggunakan 3 buah atribut X-slope yang aku gabungkan, aku bisa menginterpretasikan menggambarkan satu geological model penampang dari tapak atas gitu. Nah yang kuning ini channelnya, yang oranye ini point bar-nya, kemudian yang hijau-hijau ini aberrant channel atau channel yang ditinggalkan. Nah di sini bisa aku di mana hasil interpretasi seismiku ini tentu harus divalidasi dengan data log. Contohnya yang ini, yang NTN1 warna merah, dia ada di
pinggiran point bar dan juga di channel. Aku lihat nih, oh betul nih blocking model berarti kan cenderung channel gitu kan. Coba lihat yang di NTN3 nih, dia cenderung di bagian overbank. Aku lihat, oh betul nih, dia mitologinya cenderung shield dan juga gambarnya tinggi. Coba yang di arang, salah arang. Yang di NTN2, oh dia cenderung di bagian pojokan send atau bagian cutbanknya. Nah, cutbank kan baru aja digerus oleh tawek kan, berarti dia sendnya masih dikit gitu. Oh dia masih dikit send, walaupun dia memiliki gambar yang tinggi. Gitu. Lagi di sini, di sini adalah bagian apa ya? Point bar yang udah jadi abundant channel. Jadi dia udah di shell-nya tapi di bawahnya udah ada sendnya. Oh masuk akal nih. Di sini masih di sini bagian ini yang biru-biru ini dia masih shell tapi di bawahnya ada send, yaitu point bar-nya gitu. Lagi di sini misalnya nih, NTN satunya di sini apa nih? Di bagian pojok banget, di paling pojok point bar. Berarti dia udah menuju ke overbank. Ketika menuju ke overbank berarti dia apa? Cenderung shell. Ini cenderung shell. Kemudian yang bagian NTN3 nih dia channel banget. Nah kayak gitu. Jadi kita juga bisa mengekstrak informasi fluvial system sedetail ini menggunakan atribut kalau bisa kita kreatif menggunakannya seperti itu. Nah ini adalah gambarannya, yaitu seismik tadi itu cube frame. Kalau orang lihat itu kayak roti lah ya, kayak roti rainbow cake kita potong-potong. Nah ini mungkin ini adalah hasil-hasil penampang saat 3 dimensi dan 2 dimensi untuk masing-masing hasil inversinya. Jadi sini aku tadi yang inversiin, kemudian ini adalah hidrokarbon indeksnya, dia bright spot, kemudian low acoustic impedansi, kayak yang waktu dia model awal, di mana ketika ada gas itu cenderung acoustic impedansi itu cenderung low, kemudian VP-nya cenderung low, karena ketika ada gas itu cepat rambat batuannya akan rendah banget. Kemudian ada density-nya, jelas, ibaratnya gini, ketika ada batuan, kamu batuannya full, nggak ada pori-pori, dia pasti akan dense banget. Jadi kamu kasih pori-pori 0,4, kamu isi air. Oke, pada bentuknya adalah misalnya ada pori-pori 0,4 atau 40% isinya air. Berarti kan sebagian massa dari batuan itu digantikan oleh massa air. Logikanya keadaan umum batu seperti itu kan diganti oleh gas, semakin ringan dong. Ketika semakin ringan, ya densinya makin rendah. Oleh karena itu keberadaan gas itu dicirikan dengan density yang rendah. Nah ini adalah hasil inversinya. Kemudian ketika aku lihat poritasnya, oh ini poritasnya, tapi ini masih poritas semu ya, kalau ada keberadaan gas. Tapi seenggaknya mau mengetahui ini ada pori-pori yang tinggi yang bagus untuk dimana hidrokarbon itu bersarang seperti itu. Kemudian aku estimasiin dari hasil inversi, aku estimasiin keberadaan sel-selnya, V-shellnya atau fasiesnya seperti itu. Oh ini penyebaran yang kuning ini sand, kemudian yang agak hijau sally sand, sandy shell hingga ke shellnya. Ini yang bagian di bawahnya lagi. Kemudian aku ini simulasikan dan aku estimasikan sampai ke, jadi interpretasi seismik itu seru banget. Antara kita bisa mencari fluidanya, kita bisa mencari litologinya, kita mencari event geologinya, parameter fisiknya gitu. Nah ini yang aku bandingkan antara hasil inversiku yang aku estimasikan dengan modeling konseptual modelku, di mana daerah yang di sini yang sand ini yang ada point bar, ada point bar, kemudian channel itu cenderung memiliki litologi sand. Sedangkan yang ada di bagian flat plane dan juga abundant channel ini cenderung memiliki litologi sand hingga sandy shell. Ya benar. Ini adalah aku sampai memodelkan proses efektif. Jadi kan kita udah mengetahui adanya visual, volume of shell, sama porosity. Kita bisa modelkan proses efektifnya. Jadi sampai sedetail ini tuh seismik. Selain cuma mengetahui litologi, kandungan visual, porositas, densitas, kita bisa mengetahui poritas efektif atau poritas yang dapat mengalirkan air. Dimana yang cenderung tadi, yang shell tadi yang di bagian abundant channel dia akan ya mendekati 0 dong, dia nggak efektif. Tapi yang bagian centeringnya dia memiliki cukup bagus. Sampai aku bisa memodelkan saturasi air. Nah di sini saturasi air tadi. Tadi kan kita bisa bilang bahwa ketika ada bright spot, bentuknya spot itu kemungkinan adalah hidrokarbon. Kita harus validasi ke data log dulu. Nah sampai aku bisa memodelkan model saturasi air dari seismik. Nah jadi ketika seismik itu data memang bagus, kita bisa memodelkan banyak sekali parameter dari seismik itu sendiri. Nah, sampai aku bisa menghitung probability dari perhitungan sumber daya menggunakan P10, P90 ini sampai mengetahui oh ini loh sebenarnya itu hidrokarbon itu nih ada 2 segmen ini loh, ini kan masih zonanya ya, zona yang yang dipotong oleh water cut atau LKO-nya. Nah aku bisa menggunakan apa ya, cut off SW. Jadi ya udah
cadangan di situ. Nah, ini adalah rangkumannya atau case-case-nya, HCPV-nya. Ini adalah kita juga bisa menginterpretasi petroleum sistemnya. Jadi dari estimasi visual tadi kita tampilkan seismik, kemudian dari data log juga kita combine mana basementnya, mana formation dari source rock-nya. Kita bisa interpretasi petroleum sistemnya di mana migration sekundernya di mana kira-kira, primernya di mana, tersiernya di mana. Berarti migration path ini adalah migrasi tersiernya. Kemudian migrasi sekunder kemungkinan adalah ada pertama migrasi primer dulu. Nah, dari primer naik ke sini, kemudian dia berjalan-jalan pada lapisan yang sama menjadi migrasi sekunder. Kemudian ketika dia sudah masuk ke migration path, dia menjadi migrasi primer, tersier. Dia bisa masuk ke zona-zona reservoir yang lain seperti itu. Kemudian kita juga bisa menggunakan tadi atribut energi tadi untuk mengetahui di manakah kira-kira menemukan new operational well, atau kita pengen nambah well baru yang sekiranya bisa produksi. Dan tadi kan kita udah menghitung SW-nya, litologinya, porositasnya. Kira-kira kalau ekonomis udah kita ambil di situ kayak gitu. Nah, mungkin segitu dulu yang bisa saya sampaikan untuk sekiranya untuk highlight sebenarnya apa sih seismik itu dan interpretasinya sampai mana tuh mungkin cukup sampai segitu dulu. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan silakan ajukan ke Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sungguh luar biasa sekali, sangat jelas, panjang, lebar, dan detail. Buat teman-teman mungkin selanjutnya mungkin kita ke sesi tanya jawab ya, mengingat juga mungkin teman-teman masih pada bertanya dan mungkin ada hal-hal yang mungkin bisa disampaikan, mungkin Mas Haji mungkin di luar ini ada hal mungkin studi kasus atau apa yang mereka alami terkait data seismik mungkin bisa didiskusikan di sini. Mungkin untuk sesi 3 orang penanya mungkin saya buka dulu mengingat waktu juga. Jadi buat audiens yang ingin bertanya, silakan di kolom komentar langsung hashtag bertanya. Oke, ada orang pertama dari Mas Rifki, dari UPN Veteran Yogyakarta Teknik Geologi. Mungkin bisa langsung Mas Rifki. Silakan. Oke, terima kasih kesempatannya. Oke, sebelumnya maaf tidak bisa menyalakan kamera karena ada sedikit gangguan. Oke, jadi terima kasih Mas Aji atas materi yang telah disampaikan, sangat menarik dan informatif. Oke, mungkin ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan seismik ini ya. Oke, yang pertama mungkin terkait dengan well seismic tie itu sendiri. Nah, jadi di well seismic tie itu tadi kan kita berbicara juga tentang koefisien korelasi ya, Mas. Dimana kan kalau misalkan koefisien korelasinya itu mungkin lebih dari 0,6 atau lebih dari 0,7 dengan nilai shiftingnya 0 milisecond, itu kan mungkin bisa kita katakan itu sudah baik gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini, pertama, sebenarnya bagaimana sih untuk memaksimalkan nilai dari koefisien korelasi itu? Apakah kita harus melakukan well seismic tie dalam satu basin atau bagaimana? Karena kan data sumur itu sendiri kan dia cakupannya sangat detail ya, dari top hingga bottom basement itu dapat tercakupi di sana. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah kita harus melakukan well seismic tie ini di area zone interest kita aja? Katakanlah misal saya ingin membahas di daerah formasi X yang dimana itu letaknya dekat basement misal kayak gitu. Nah, di antara di zone tersebut kan saya sudah mengidentifikasi terdapat beberapa zona prospek di dalamnya. Apakah itu dapat menjadi pengaruh dalam meningkatkan nilai korelasinya itu tadi, Mas? Itu yang pertama. Terus berikutnya, saya tertarik juga nih dengan atribut seismik tadi, karena kan atribut seismik itu sendiri salah satu aplikasinya dapat menggambarkan keadaan geometri di bawah permukaan itu tadi. Nah, contohnya seperti yang tadi telah digambarkan, salah satunya ada bentuk channel, point bar, dan segala macam. Nah, terus sama sih sebenarnya inti pertanyaannya, kira-kira untuk meningkatkan interpretasi atau gambaran dari geometri sand body atau channel yang ada di dalam bawah permukaan tadi itu kira-kira bagaimana ya Mas metodenya? Atau saya pernah beberapa kali berdiskusi dan juga mendengar bahwa perlu dilakukan rotasi seismik atau mungkin perlu dilakukan
rotasi seismik agar kita dapat melihat sudut dari seismik sehingga kenampakan dari geometri channel tersebut lebih jelas gitu Mas. Nah mungkin itu sih pertanyaan Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rifki. Mungkin bisa langsung dijawab Mas Haji, biar langsung ada interaktif antar keduanya. Langsung dijawab. Oke, terima kasih atas pertanyaannya ya. Menarik juga pertanyaannya. Jadi untuk well to seismic itu sebenarnya itu tricky ya. Jadi kalau aku prefernya itu kalau bisa untuk ngetai itu satu well. Jadi karena apa? Kalau bisa satu well itu ketai semua ke seismik. Tapi kadang ada juga data well yang nggak punya data densitas, velocity, atau DT yang lengkap. Jadi kita nggak bisa melakukan tie atau well to seismic dengan satu sumur gitu. Nah, sebelum kita melakukan well to seismic tie, coba aku share lagi. Apakah sudah terlihat? Sudah Mas. Nah, sebelum kita melakukan well to seismic tie, kita harus ukur dulu nih. Kan tadi kan well to seismic tie itu kan untuk menghasilkan sebuah TDR baru atau TDR buatan, time depth relation buatan. Tapi kita juga harus ada namanya time depth relation hasil survei gitu, hasil measurement sendiri. Sebagai check shot survey dan juga vertical seismic profiling. Bedanya apa? Sebenarnya sama, dia sama-sama sebuah data time depth relation. Cuman bedanya untuk check shot survey ini spasinya lebih nggak teratur. Tapi kalau untuk VSP ini cenderung spasinya itu sekitar 30 meter. Jadi setiap 30 meter dipasang geofone di sumur, dipasang geofone. Yang nantinya dia ketika kita menembakkan sebuah ini kayak gini. Ini kan ada geofone 1, 2 sampai 5 gini. Menembakkan sebuah sumber atau gelombang dari permukaan, dia langsung bisa diterima di geofonnya. Dia langsung keterima gitu, oh ini di time sekian. Kita tinggal koreksi ini, jaraknya ini dia menjadi zero offset. Nah, yang pertama, ketika kita memiliki data VSP, kita sama sekali tidak memerlukan well to seismic tie. Karena apa? Akurasinya sudah sangat-sangat bagus. Dia udah 30 meter. Setiap 30 meter dia udah ada data time depth relation-nya. Nanti itu bisa dilakukan ketika kita memiliki sumur-sumur yang memiliki VSP yang banyak, itu bisa dilakukan time depth conversion langsung, sehingga langsung jadi ini seismiknya depth. Kita tidak memerlukan well to seismic tie atau pickingnya di time, tapi langsung pickingnya di depth. Berbeda ketika kita masih menggunakan check shot survey. Ketika check shot survey-nya bagus dan orang itu percaya check shot mereka, ya silakan kalau bisa langsung di-depthkan seismiknya. Tapi ketika merasa check shotnya ini nggak benar atau mungkin spasinya masih acak-acakan jauh, ada yang dekat ada yang jauh, itu wajib dilakukan well to seismic tie. Karena apa? Sebenarnya well to seismic tie ini itu langkah untuk memperbaiki check shot kita seperti itu. Nah, bedanya apa? Kalau misalnya, kalau aku kenapa bilang melakukannya itu satu well dari atas sampai bawah? Karena korelasi 0,7 ini itu korelasi satu well dari well paling atas, event yang paling atas yang paling bawah. Kalau misal kalian cuma di sini doang, kalau misal kalian cuma melakukan well to seismic tie pada zona interest kalian, misalnya segini doang, kadang di sini memiliki korelasi 0,7. Tapi ketika aku bawa zona ini atau well ini ke bawah atau ke atas atau ke sini misalnya, terus dia juga bisa memiliki korelasi 0,7 sampai atau 0,6 gitu. Karena dia adalah mengkorelasikan ini bentuk wavelet-nya, fasanya gitu. Kalau nilai amplitude-nya itu tidak algoritmanya nggak seperti itu ya, tapi algoritma adalah fasanya. Ketika fasanya dia konstruktif, dia akan semakin besar korelasinya. Ketika dia destruktif, dia akan semakin kecil. Nah, oleh karena itu, rawannya ketika kita melakukan well to seismic tie hanya pada zona interest kita, bisa aja kita salah ngetai gitu. Misalnya, kita yang di seismik itu, di sini ada event hidrokarbon, di sini juga boleh ada hidrokarbon. Tapi ketika kita salah melakukan well to seismic tie, kita hanya zonanya sangat kecil gini, windownya kecil banget, dia naiknya di sini. Nah, ternyata event well di sini, event seismik ini nggak sama gitu. Event well-nya ada hidrokarbon, event seismiknya nggak ada hidrokarbon, bisa di miss. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan, kalau saya sendiri anjurannya adalah satu well kalau bisa misalnya kayak 60% ke atas atau 70% ke atas bagian well itu di tie. Kalau misalnya datanya ada ya, kalau misalnya nggak ada, kita menggunakan acuan data yang lengkap dulu. Jadi
well tie yang baik itu kita menggunakan well yang lengkap dulu, yang dari atas sampai bawah gambarnya lengkap, identitasnya lengkap, solusinya lengkap, itu kita tie dulu. Nah, ketika kita percaya pada well itu, nantinya well yang tidak lengkap kita acukan pada well itu seperti itu. Misalnya gini, ini NTN1 ini lengkap nih datanya dan memiliki korelasi 0,795. Kita picking dulu nih. Kita picking informasi A di sini sampai ke well 2 misalnya di sini. Nah, kira-kira kan di sini kan. Oh, kira-kira informasi A ini untuk yang mendekati well 3 ini di sini. Oh, berarti nanti kira-kira walaupun dataku cuma segini doang nih, dan identitasnya segini doang, ya kira-kira harus satu di sini dong. Lagi di informasi kedua. Sedikit di sini. Dan informasi kedua juga harus jatuh di sini. Itu ada langkah trik melakukan well seismic tie. Yang pertama adalah kita harus melakukan well seismic tie secara penuh dari well yang lengkap dulu datanya. Nah, kemudian kalau misal pitfall-nya adalah kalau kita tidak melakukan well seismic secara lengkap pada data yang dilengkap itu tadi, kita hanya mengetahui korelasinya bagus dari angka gitu, tapi tidak secara kualitatif. Ada kualitatif ya, benar nggak ini eventnya sama-sama ada di ada event yang sama gitu. Makanya kadang ketika aku habis well tie itu aku nggak cuma lihat korelasi ya, tapi aku juga lihat, aku hidupin nih di seismik, terus aku hidupin gambarnya, jadi gambarnya sama seismik tempel gitu. Kira-kira bener nggak ketika ada sensial yang cenderung hidrogen, kemudian density juga hidrogen, AI-nya hidrogen, bener nggak nih bagian sini juga hidrogen? Kalau udah make sense antara data well sama seismik yang tempel, oke, aku bisa percaya. Karena ada dua data yang ada dua validasi angka atau korelasi, dan juga validasi kualitas atau kira-kira eventnya mirip nih. Dari seismik aku interpretasi seperti ini, dari well-nya seperti ini. Nah, kalau ingin melakukan well seismik yang bagus, itu syaratnya adalah bukan cuma dari diri kita, tapi dari diri pelaku eksplorasi atau pelaku akuisisi. Contoh nih, di sini ada namanya bed hole. Karena apa? Dia kalipernya growong atau caving. Ketika caving, dia akan mempengaruhi pembacaan density, di mana density akan sangat rendah karena sondenya tidak nempel di dinding lubang bor. Nah, coba kalian lihat ketika ada caving, dia di sini, dia jelek kan korelasinya kan, dia nggak ada hijaunya di sini, merahnya juga nggak pas, hijaunya juga nggak pas. Nah, itu yang juga mempengaruhi. Jadi well to seismic tie, tingkat keakuratan well to seismic tie satu dipengaruhi oleh kualitas lubang bor. Ketika lubang bornya bagus, pembacaan lognya bagus, itu akan meningkatkan korelasi juga. Yang kedua, ya kualitas seismik sendiri. Ketika seismik semakin bagus, semakin high resolution, semakin bersih dari noise, maka juga kan semakin meningkat sih well to seismiknya, korelasinya seperti itu. Jadi ada faktor dari diri kita, ada faktor secara kualitas, ada kuantitas, ada juga faktor dari bagusnya data yang kita dapatkan dari pihak orang yang akuisisi seperti itu. Mungkin kurang lebih itu. Apakah ada pertanyaan lagi? Yang kedua ya? Yang kedua terkait atribut seismik tadi. Ya, atribut seismik tadi itu Mas, yang kedua. Perlu nggak dilakukan rotasi seismik seperti itu? Oh, kalau boleh tahu rotasi seismik itu seperti apa ya? Maksudnya? Oke, jadi kebetulan saya juga sedang melakukan ini Mas, Pak, mengenai atribut seismik ini ya, untuk menggambarkan keadaan geometri dari channel sand body ini. Nah, kira-kira untuk mengoptimalkan atau meningkatkan geometri sand body yang dapat ditampilkan dari ekstraksi amplitude atribut ini, itu caranya gimana Mas? Karena gini, saya telah diskusi dan juga sedikit mempelajari mengenai rotasi ini. Jadi kan rotasi ini dia fungsinya untuk menampilkan sudut lain dari pola penyebaran amplitudenya. Jadi dari rotasi seismiknya itu yang seharusnya misal dia bentuk channelnya kurang jelas menjadi lebih jelas gitu Mas. Tapi mungkin saya di sini masih agak kurang paham sih mengenai rotasi itu sendiri. Nah, tapi dari aspek geofisikanya itu seperti apa ya Mas? Karena kalau yang saya tahu untuk ekstraksi atribut ini kan pertama kita harus tahu dulu dia spesifikasi window-nya itu letaknya di berapa milisecond-nya itu tadi. Terus berikutnya pemilihan dari atribut seismik ini seperti apa? Kayak contoh misal saya picking di zone high amplitude, berarti kan artinya saya harus memilih amplitude yang dimana atribut tersebut memiliki nilai amplitude yang positif atau nilai atribut yang tinggi seperti sum of positive amplitude atau mungkin RMS amplitude dan sebagainya. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini untuk memaksimalkan ini sih Mas, menampilkan geometri
channelnya itu sehingga sangat representatif untuk diinterpretasikan ke step berikutnya gitu. Mungkin itu Mas. Terima kasih. Jadi untuk masalah channel, jadi sebenarnya juga saya mengalami masalahnya, di mana kadang ketika aku melakukan atribut itu kan gini, misalnya ada seismik. Misalnya ini udah yang channelnya. Nah, ini ibaratnya line seismik ini atau sectionnya, cube-nya gitu. Ini adalah horizonnya. Ketika aku pickingnya kurang pas atau enggak pas atau miss di atasnya atau di bawahnya berapa sekian milisecond, maka event channel ini akan nggak kelihatan. Oleh karena itu, bagaimana kamu bisa memperlihatkan channel yang bagus, tentukan channel yang bagus itu satu, itu karena juga tergantung well tie kamu, dan well tie-nya jangan cuma kamu korelasikan dengan angka aja, tapi juga kita lihat kira-kira kita screen dulu mana aja yang ada event channelnya secara section. Misalnya kita punya banyak increment, kita bagi 5 dulu aja daerah ini ada, atau yang melewati well dulu nih, yang melalui well kita buat arbitrary line, kita lihat nih, oh bagian ini ada event channel, kita lihat dari well-nya nih, yang well ada kira-kira event channel atau point bar yang mana ya. Nah selain kita korelasikan menggunakan well tie, kita juga korelasikan atau interpretasikan manual, oh kira-kira ini harusnya di sini kemungkinannya ini. Ketika di sini kita well tie, bagus nggak korelasinya? Oh kalau misalnya secara intuitif kita cocok, secara intuitif kita cocok, oh sama-sama di event point bar sama di bloknya juga point bar, kemudian hasil well-nya bagus, oh kita bisa run, bisa kita oke gitu. Oh oke, di sini event yang cocok seperti itu. Kemudian pemilihan atribut ada macam-macam, ada namanya extract value. Extract value-nya kamu bisa above atau below, above berapa milisecond atau below berapa milisecond. Nah selain kita melakukan rotasi seismik, tadi kan aku bilang juga namanya Hilbert transform kan. Hilbert transform itu kalau nggak salah itu adalah rotasi seismiknya, atau seismiknya kita geser fasanya seluruhnya sebesar 90 derajat. Itu juga bisa kita lakukan. Jadi gini, misalnya nih event channelnya di sini, kita rotasikan 90 derajat ke atas atau 90 derajat ke bawah, kita cari-cari nih. Nah itu juga bisa cari, misalnya awalnya di 0 atau belum dirotasikan itu nggak kelihatan, ketika kita rotasikan ke 90 derajat makin hilang, supaya kita rotasikan ke plus 90 derajat, oh ternyata muncul, jadi ke atas seperti apa, ke bawah seperti apa, itu juga bisa dilakukan. Atau mungkin clippingnya atau extract surface atributnya, itu juga kita menggunakan beberapa zona gitu. Jadi misalnya nih, kalau aku ini melakukan extract value ya, jadi benar-benar di event segitu, di event type segitu, itu aku ambil datanya, itu aku sampling data seismiknya. Tapi kalau kamu pengen lebih jelas, coba kamu atasnya, second 1, 2, 3, 4 sampai 20 second, kita lihat mana yang dua channel, kalau nggak kelihatan cuma di bawahnya. Nah kalau kelihatan oke. Jadi gitu. Jadi kamu bisa melakukan trik-triknya untuk menampilkan channel-channel di surface itu nggak melulu cuma extract value ya, atau benar-benar exact value yang ada di situ benar-benar di surface, tapi coba kita naikkan dikit, turunkan dikit gitu. Atau mungkin kita perbaiki pickingnya ternyata kurang pas di eventnya, atau kadang kan orang picking kan nggak pas di pick kan, nggak pas di pick sini, tapi di phantom di sini nih, malah di sini, itu juga nggak akan kelihatan. Atau caranya ketika kamu ingin menampilkan, nah aku di sini kenapa aku menggunakan energi dari pantulan gelombang, karena biasanya channeling itu akan lebih kelihatan di bagian energinya gitu daripada langsung ke seismiknya, karena seismiknya kan akan kacau kan, ada yang merah hijau merah biru gitu. Kalau aku buat hijau ya, merah biru malah nggak kelihatan. Nah aku buat energinya aja gitu. Jadi ketika aku buatkan energi, contoh yang bagian ini, ketika aku buatkan energi ke bawah ya, bawah. Di sini ketika aku buat energi, udah dia bright semua, satu channel ini bright semua gitu. Tapi ternyata kalau aku buatkan cuman aku kasih atribut real seismic, real trace, dia sebenarnya ini ada yang merah, ada yang biru, ada yang merah, ada yang biru, malah nggak kegambar si channelnya gini. Nah kita juga bisa memilih kira-kira atribut apa yang tepat untuk menggambarkan si channeling. Biasanya adalah atribut amplitude atau atribut envelope atau yang berbasis energi. Ataupun kalau misalnya kita nggak bisa menampilkan secara jelas, ya kita harus melakukan rotasi, fasanya kita rotasiin. Itu bisa terserah kamu, bisa kamu geser 90, 80, 10, terserah yang mana sekiranya itu lebih kelihatan. Atau kita bisa juga naikin si resampling dari surface atributnya. Itu salah satu tips.
apakah sudah jelas atau mungkin masih ada pertanyaan? Selanjutnya ini ada dari Boy Utama. Silakan Mas Boy Utama. Baik, terima kasih atas kesempatannya Mas Agus. Terima kasih juga atas materinya Mas Haji. Saya izin bertanya Mas. Berdasarkan pengalaman Mas Haji, kira-kira untuk kami angkatan muda, kira-kira dasar-dasar apa saja yang mungkin kami persiapkan dan kami perdalam agar nanti ketika di semester-semester berikutnya, ketika membahas seputar metode seismik, kami bisa menerima materi dengan baik seperti itu, Mas. Oke, terima kasih Mas W. Tips-tips mungkin tepatnya Mas Haji buat ya enak menghadapi dari data seismik ini nantinya. Ini dari materi geologinya atau dari materi geofisisnya juga. Jadi kalau dari aku sendiri tuh, karena aku backgroundnya geofisika, itu aku lebih suka belajar tentang fisikanya dulu. Jadi aku harus mengerti sebelum aku melakukan interpretasi. Kebanyakan teman-teman tuh memiliki kesalahannya gimana? Dia itu langsung interpretasi langsung cari event geologinya. Langsung pokoknya kalau seismiknya kayak gini itu event geologinya ini. Misalnya gravitasi ketika ada keturunan gini dia tuh sesar. Kalau itu gimana? Nah, kalau aku enggak. Kalau aku coba mengerti datanya seperti apa. Jadi kira-kira data yang aku hadapi seperti apa? Kualitasnya seperti apa? Constraint-nya bagaimana? Constraint kita melakukan interpretasi bagaimana? Kemudian parameter-parameter sifat fisikanya yang aku pahami dulu. Kayak tadi kan aku harus menjabarkan perlahan, yaitu oh ini seismik itu awalnya ini, seismik itu menggambarkan ini, tapi itu data real trace-nya. Tapi ketika dia itu masuk ke atribut-atribut yang lain, dia akan menggambarkan event yang lain. Jadi kita harus benar-benar memahami parameter fisikanya itu parameternya apa, sifat fisisnya itu apa, kemudian arti geologinya apa. Setelah itu kita juga sembari belajar geologi, misalnya kita belajar sedimen, belajar pengendapan fluvial, lakes, lacustrine, sama aja ya, marine dan lain-lain. Baru kita nanti artikan dari fisika ke geologi gitu. Istilahnya kalau aku memaknai diriku sendiri sebagai seorang geofisis, geofisis itu adalah translator yang mengartikan sebuah bahasa seismik ke bahasa geologi. Jadi pasti orang-orang geologi itu melihatnya seismik ya itu lapisan gini. Tapi kalau orang geofisis dia akan menggambar, jadi aku bisa melihat oh di seismik ada apa ya, ada AI-nya, ada kualitasnya, ada macam-macamnya. Nah, aku sebagai translator yang untuk mengartikan itu ke orang geologi. Ada faultnya di mana itu kita gitu, seorang geofisis. Nah, kalau geologi mau belajar itu, silahkan belajar fisikanya dulu. Jadi kalian belajar parameter fisikanya detail dulu. Apa itu frekuensi, apa itu ini, semuanya kalian pahami dulu, baru kalian sinambungkan dengan geologi. Nah, kalau tips untuk jadi sebagai orang geofisis, kalian juga nggak bisa belajar untuk geofisikanya aja. Aku menurut egoku, aku jago di fisika, aku pengen belajar geofisikanya aja, nggak bisa. Kita translator, kita tuh perantara antara orang fisika yang numeriknya sampai ke geologi atau modelnya atau bentuk fisiknya. Kita juga perantara juga harus. Nah, kalau belajar geologi ini uniknya nggak bisa kayak belajar fisika. Kalau belajar fisika kita kan harus memahami sendiri, kita harus memahami apa itu rumus-rumusnya. Tapi kalau belajar geologi cenderung itu diskusi. Jadi aku seringnya diskusi sama teman, tanya-tanya. Jadi aku baca buku Gary Nichols tentang fluvial, tentang lakes, tentang lacustrine, tentang marine. Nah, setelah yang aku baca, aku simpulkan sendiri. Setelah aku simpulkan, kira-kira pemahamanku ini udah benar apa belum ya? Aku cari teman-temanku geologi yang jago di bidangnya, misalnya di sedimen ataupun di, misalnya kalau membahas mineral ya di mineral. Aku tanya, aku minta konfirmasi dari mereka. Kira-kira pemahamanku ini udah benar atau belum? Atau kira-kira kita udah sefrekuensi atau belum? Nah, ketika kita mendapatkan teman yang sefrekuensi, kita akan makin yakin nih. Jadi kita makin. Jadi memang kalau kalian ingin kalau memang concernnya yang menjadi geofisis yang translator ya, kalian harus memahami dua itu. Nggak perlu kalau geofisikanya harus dalam ya, tapi untuk geologinya seenggaknya secara genesisnya harus paham. Secara nggak perlu sampai ke mineralnya karena kita hanya bahas genesanya, kita bahas secara fisiknya aja. Yang penting kita bisa mengartikan ini loh event seismiknya itu ini, genesisnya ini. Tapi kalau geologi pengen menjadi translator juga, ya silakan kalian pelajari fisikanya lebih dalam seperti itu. Mungkin itu tips-tipsnya dari aku kurang lebih. Oke, mungkin itu Mas Boy Utama mungkin sudah jelas ya. Iya, sudah sangat jelas. Terima kasih Mas Haji. Mungkin ya dari tips-tips itu teman-teman yang ya masih muda, masih semester awal,
kalau pengen menggeluti dari metode seismik kayak itu tips-tipsnya dari Mas Aji. Mungkin ada lagi teman-teman yang ingin bertanya, silakan satu penanya lagi. Gimana? Kalau memang mungkin dari saya, mungkin Mas Haji, bukan bertanya sih, kayak ya mungkin dari semangatnya ke Mas Haji lah, ke kami aja seperti itu. Tadi kan buat tips-tipsnya nih nanyanya, ya semangat ke depannya, apalagi mungkin teman-teman yang mau menghadapi tugas akhir seismik dan lain sebagainya, mungkin ibaratnya closing statement dari Mas Haji sebagai materi mungkin yang akan mungkin membekas pada di 1 Mei ini yang berbahagia ini dari Mas Haji mungkin. Mungkin kalau pesan dari aku sih jangan takut untuk berbuat atau apa ya, jangan takut untuk berani beda gitu. Jadi kebanyakan itu teman-temanku tuh kebanyakan pengen cepat lulus, ya udah aku ambil aja tema yang mudah, yang gampang. Nah itu kadang itu kalian membatasi diri kalian sendiri. Aku nggak yakin sama kemampuanku, aku pakai ini aja. Nah kenapa nggak ketika kalian untuk skripsi atau kalian untuk KP itu men-challenge diri kalian untuk bisa yang aku kemarin bisa skip, coba aku step selanjutnya atau challenge yang lebih sekiranya aku belum pernah gitu. Nah kenapa aku ambil skripsi seismik? Padahal aku tuh menjadi asalnya tuh geologi sama magnetik karena aku dari awal udah suka nih. Aku suka kira-kira seismik ini menantang. Bukan rumit, bukan susah, tapi kompleks. Kompleks itu banyak yang harus dipelajari. Bukan berarti susah ya, tapi banyak. Nah menantang nih, aku challenge diriku sendiri, aku nanti KP sama seismiknya itu, TA-nya itu seismik. Nah coba aku pelajarin dari dikit, habis pulang kuliah atau aku belajar dikit. Nah seenggaknya coba kalian challenge diri kalian sendiri, kan pasti kita ingin berkembang dong. Nah kalau kalian cuma menuruti zona nyaman doang, jadi aku biasanya ini, aku biasanya ini, ya kalian nggak akan berkembang. Nah kalau aku bagiku skripsi itu bukan untuk ajang ketepan skripsi, tapi malah ajang di mana aku bisa menimba ilmu sebanyak-banyaknya gitu. Misalnya ketika aku skripsi hampir setahun, kita 9 bulan itu aku bisa mendapatkan sebuah ilmu permigasan, oil and gas dan juga itu banyak banget gitu. Nah karena aku mencari diriku sendiri. Awalnya aku cuma pengen bahas cuma dari seismik, tapi ketika aku lihat ada stratigrafi, aku tertarik, aku baca-baca geologinya, aku baca geofisikanya, aku apply. Aku coba estimasi geostatistika, aku coba perhitungan cadangan, aku coba petrofisika. Nah, coba aja apa yang kalian rasanya itu nggak mungkin atau susah, coba kalian jamain dulu. Nah, aku juga ngerasa kok susah ya, kok kayaknya banyak. Coba kalian cicil dulu ambil dulu aja, lakuin dulu aja. Nanti lama-lama kalau udah paham dikit akan lagi dan pengen coba-coba lagi gitu. Mungkin jadi pesan dari aku, jangan membatasi diri kalian bahwa ngerasa wah aku nggak bisa, tapi coba aja dulu apa yang menurut kalian itu menantang dan menurut kalian itu udah di luar kemampuan kalian, tapi jangan mikir kayak gitu karena secara nggak langsung kita yang membatasi kemampuan kita sendiri gitu. Nah mungkin tips dari aku itu. Oke, terima kasih Mas Haji, sangat menginspirasi. Jadi memang batas kreativitas seseorang itu memang tidak diketahui, makanya jangan sampai membatasi, biarkan itu berjalan mungkin ya. Beda itu akan lebih baik mungkin Mas Haji ya. Nah kita lihat sendiri dari Mas Haji ini menyelesaikan studinya kemarin itu sampai 400 halaman kalau tidak salah. Beda dari yang lain, luar biasa. Ini itu salah satu yang ya orang-orang kenal, orang-orang jadi fokus menjadi daya tarik sendiri mungkin ya Mas dari kreativitas yang kita lakukan. Oke, mungkin dari itu Mas, mungkin dari terakhir mungkin itu Mas, dan terima kasih buat Mas Haji yang udah menyampaikan materi untuk hari ini, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bertanya tadi dan mendengarkan hingga saat ini. Kemudian ini ada ucapan terima kasih dari kami, ada momentum ini Mas Haji, nanti bentukannya nanti mungkin kami kirim Mas Haji. Jadi karena kita lagi online ini bentukannya ini Mas Haji, nanti ada semacam kenang-kenangan lah dari kami buat Mas Haji biar mengenang acara inilah. Makasih Gus. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mas Haji. Kemudian selanjutnya mungkin saya serahkan ke sebelumnya saya mungkin tutup
dulu saya sebagai moderator di sini dan menemani Mas Haji tadi dan teman-teman. Saya mungkin untuk diri langsung saya serahkan kepada MC mungkin. Kepada MC mungkin saya persilakan. Terima kasih Mas Haji. Sama-sama Gus, terima kasih juga. Ya, terima kasih kepada Mas Agus selaku moderator dan terima kasih kepada Mas Haji Dharma yang tadi sudah menyampaikan materinya mengenai seismik. Dan ini yang tadi yang sudah dibilang sama Mas Agus berupa memento yang kami berikan kepada Mas Agus selaku pembicara. Lalu untuk dua penanya tadi yang telah bertanya, silahkan bisa menghubungi atau mengontak melalui Instagram SMIAGI untuk dapat dikirimkan hadiahnya berupa saldo GoPay. Lalu untuk acara selanjutnya yaitu berupa foto bersama. Sebelum kita tutup, untuk semuanya mungkin bisa on cam terlebih dahulu untuk diambil gambarnya sebagai kenang-kenangan. Ya, mungkin bisa dari slide pertama dulu ya. Saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk slide kedua. 1, 2, 3. Mungkin sekian rangkaian acara dari webinar sore hari ini, yaitu Uncovering Seismic Method bersama Mas Haji Dharma. Saya mewakili dari teman-teman panitia SMIAGI mengucapkan terima kasih kepada Mas Haji Dharma selaku pembicara dan kepada para audiens yang telah mendengarkan dari awal hingga akhir. Terima kasih. Mungkin saya Tambahkan tutup. dikit mungkin informasi ya, buat besok ada ini juga masih lanjut buat teman-teman yang udah ikut sekarang. Besok lagi ada webinar di jam yang sama. Kita bareng Mas Agra Aditya, ini juga alumni UPN Ketan Yogyakarta juga. Dia sedang menempuh S2 ya kalau salam ya, menempuh S2 Mas Aditya di Hungaria. Besok ada pengantinan dari Hungaria terkait seismik. Kalau tadi Mas Haji udah mungkin detail terkait materi